Bab 671 Kualifikasi. Mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah penguasa domain baru dari Istana 9 Neter saya. Ketika suara dingin Nine Neter terdengar, seluruh aula berubah menjadi sunyi. Setelah itu, setiap tatapan naik dan berkumpul pada pemuda yang agak tenang berdiri di belakang Nine Neter. Siapa dia? Dia terlihat agak muda. Menilai dari riak energi spiritualnya, dia sepertinya baru saja melangkah ke alam berdaulat, kan? Dia juga bisa menjadi domain lord dengan itu. Apakah dia mencoba mengisi slot dengan seseorang secara acak? Petik 2. Beberapa bisikan ragu menyebar, tatapan mereka menatap Mu Chen dipenuhi dengan keraguan. Meskipun tidak mudah bagi seorang pemuda seperti dia untuk memiliki kekuatan semacam ini, posisi penguasa domain Great Havenlau Domain tidak hanya bergantung pada bakat saja, itu tergantung pada kekuatan yang Anda miliki. Tapi yang jelas, tekanan yang dipancarkan dari Mu Chen terlalu sulit untuk meyakinkan orang lain. Asura King memberi Mu Chen pandangan tanpa emosi. Dia tidak berbicara, tetapi pria bernama Su King, yang ada di belakangnya, memberi Mu Chen pandangan sekilas lagi. Raja Elang Darah menatap Mu Chen dengan mata menyipit, tatapannya seperti ular berbisa yang membuat orang lain merinding. Dia melirik Mu Chen dan mengangkat sudut bibirnya. Siapa dia? Dia sepertinya bukan seseorang dari domain Great Havenlau kita, kan? Dia akan mulai hari ini dan seterusnya. Sebagai kepala Istana 9 Neter, saya secara alami memiliki hak untuk menentukan penguasa domain Istana 9 Neter saya. Saya percaya bahwa Anda bahkan tidak dapat peduli tentang ini, kan? Nine Neter berkata dengan acuh tak acuh. Bloodhawk King menundukkan pandangannya, meskipun kamu sudah mengatakannya, Istana 9 Neter masih di bawah domain Great Havenlau. Penguasa domain dari domain Great Havenlau saya semuanya telah memperoleh posisi mereka melalui pencapaian mereka. Jika Anda dengan santai menunjuk seseorang untuk memiliki posisi ini dengan mudah, apa yang Anda perlakukan sebagai penguasa domain lainnya? Jika penguasa domain yang telah Anda tunjuk tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya, kami mungkin akan diejek oleh orang lain yang berpikir bahwa kami tidak memiliki siapapun yang mampu di domain Great Havenlau kami. Jadi Anda sendiri tidak dapat menentukan penunjukan seorang domain lord. Berdiri di belakang Raja Elang Darah, Wu Tian dan Cao Feng menatap Mu Chen. Yang pertama tidak banyak berpikir, tetapi tatapan yang terakhir agak gelap. Ketika dia mengingat saat Nine Neter membawanya kembali, di masa lalu, dia juga memberinya posisi domain lord. Kecuali bahwa ketika 9 Neter meninggalkan Istana 9 Neter selama bertahun-tahun, dia telah menyerahkan Istana 9 Neter pada akhirnya. Istana 9 Neter tanpa 9 Neter jauh lebih rendah dibandingkan dengan Raja Elang Darah, kecuali dia tidak pernah berpikir bahwa 9 Neter akan kembali. Dan kali ini, dia telah membawa kembali seorang pemuda bersamanya. Apakah kamu menggunakan dia untuk menggantikanku? Sebuah cahaya menakutkan melintas di mata Cao Feng saat dia menatap Mu Chen dengan tatapan gelap. Tatapannya mirip dengan menghadap karena kekuatan Mu Chen jauh lebih rendah dibandingkan dengan dirinya sendiri. Sepertinya penglihatan Nine Neter semakin memburuk. Di aula, ada beberapa dari 7 raja yang tersisa menganggukkan kepala mereka juga, menunjukkan setuju dengan pendapat Raja Elang Darah. Banyak dari mereka memiliki hubungan dengan Raja Elang Darah. Saat itu, mereka juga yang telah bersekutu bersama dan berusaha untuk membubarkan Istana 9 Neter. Menyaksikan situasinya, tatapan Nine Neter menjadi lebih dingin, tetapi itu tidak terduga baginya. Jelas, dia mengira masalah hari ini tidak akan mudah ditangani. Duduk di 3 panggung lotus, Kaisar Burung Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual tetap diam saat mereka membiarkan semua orang berdebat. Adapun Kaisar tidur, dia mempertahankan mata mengantuk karena dia tampaknya tertidur, seolah-olah tidak ada materi di bumi yang bisa membangunkannya. Tang Bing dan Tang Rou juga mengertakkan gigi, membenci orang-orang yang menghalangi Nine Neter sampai mati di hati mereka. Mu Chen dengan ringan tersenyum saat dia melangkah setengah langkah, dia menatap Raja Elang Darah, yang matanya tampak seolah-olah bisa menembus tubuh orang lain sambil tersenyum. Lalu aku bertanya-tanya bagaimana aku bisa mendapatkan kualifikasi untuk menjadi domain. Tuan, Raja Elang Darah. Raja Elang Darah melirik Mu Chen saat dia bersandar di kursi batu, matanya tertunduk seolah-olah tidak ada minat baginya untuk berbicara. Dia tidak merasa bahwa Mu Chen memiliki kualifikasi untuk berbicara dengannya. Memang begitu, dia adalah salah satu dari 9 raja dari domain Great Havenlau, keberadaan penguasa kelas 5 dengan para ahli sebanyak awan di bawahnya.
Satu titik darinya bisa menentukan hidup dan mati orang lain, jika bukan karena 9 neter berdiri di belakang Mu Chen, dia akan lama membunuhnya, bagaimana dia akan repot-repot dengan Mu Chen. Tindakan Raja Elang Darah membuat rasa dingin di mata 9 neter tumbuh, tetapi Mu Chen masih mempertahankan senyum tenang. Sederhana saja untuk membuktikan kualifikasimu. Salah satu dari 4 tuan domain besar yang berdiri di belakang Raja Elang Darah, Wu Tian tiba-tiba tertawa, memperlihatkan gigi putihnya, selama kamu bisa mengalahkan tuan domain. Niat membunuh di matanya tidak disembunyikan, dia tidak menemukan Mu Chen di matanya karena dia tidak suka ada orang yang dekat dengan saudara perempuannya. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum saat pupil hitamnya dialihkan ke Wu Tian dan tertawa, itu ide yang bagus. Ketika dia selesai berbicara, sosoknya bergerak dan muncul di aula yang luas dan melihat sekeliling. Aku ingin tahu apakah ada domain lord di sini yang tertarik dengan Spar. Dia tidak terlalu rendah hati karena dia telah melihat bahwa tidak berguna menjadi rendah hati di sini. Di sini, hanya mereka yang memiliki kekuatan sejati yang dapat memiliki hak berbicara. Kalau tidak, tidak ada yang akan peduli padanya. Petik 2. Keberanian yang cukup bagus. Kepala 4 Raja Domain Besar yang berdiri di belakang Raja Pemecah Gunung, Zhou Yue mengerutkan alisnya. Namun, dia tidak punya niat untuk ikut campur. Siapapun dapat mengatakan bahwa ini adalah pertempuran antara Raja 9 Neter dan Raja Elang Darah. Sebagai seseorang dari faksi Raja Pemisah Gunung, dia secara alami tidak akan ikut campur. Selanjutnya, dia tidak menemukan faksi Raja Elang Darah di matanya juga. Raja yang tersisa agak tertarik saat mereka menyaksikan adegan ini. Bahkan mereka yang memiliki hubungan baik dengan Raja Elang Darah tidak menonjol. Meskipun mereka tidak terlalu peduli tentang Mu Chen, mereka takut pada 9 neter, yang telah berhasil melewati kesengsaraan dan kekuatannya tumbuh. Haha, Wu Tian tertawa, memperlihatkan gigi putihnya yang mirip dengan binatang buas. Dia menatap Mu Chen dengan ejekan, dia sepertinya tidak mengerti mengapa pemuda di depannya ini begitu berani. Meskipun itu menunjukkan bakatnya untuk dapat mencapai alam berdaulat pada usianya, bagaimanapun juga, ada terlalu banyak orang jenius di dunia. Dan mayoritas dari mereka akan mati karena terlalu sombong. Wu Tian secara alami merasakan bahwa Mu Chen baru saja mencapai Sovereign Realm baru-baru ini karena fluktuasi energi spiritual pada dirinya tidak setebal yang telah memasuki Sovereign Realm untuk waktu yang lama. Zhao Zong, kamu pergi dan lihat apakah dia memiliki kualifikasi untuk menjadi penguasa domain. Wu Tian dengan ringan menoleh dan berbicara dengan seorang pria di belakangnya. Dia secara alami ingin membunuh pemuda ini sebelum dia, tetapi dia adalah salah satu dari 4 raja domain besar dengan ketenaran yang tersebar luas di domain Great Havenlau. Jika dia bertindak melawan pemuda kurang ajar seperti itu akan menurunkan statusnya. Cao Feng juga menyilangkan tangannya di samping dan menatap dingin ke arah Mu Chen. Dia tidak bertindak sebaik dia memiliki pikiran yang sama dengan Wu Tian. Berdiri di belakang keduanya, pria bernama Zhao Yue memiliki kulit yang agak pucat saat dia tersenyum menakutkan. Dia juga seorang penguasa domain di bawah Raja Elang Darah, meskipun ketenarannya tidak sebanding dengan Wu Tian dan Cao Feng, dia telah berada di alam penguasa kelas 1 untuk waktu yang lama dengan pengalaman selama ratusan pertempuran yang mendukungnya. Tindakannya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Jelas, dia telah mengalami segala macam pertempuran hidup dan mati. Raja Elang Darah tetap diam selama ini, seolah-olah dia telah menyerahkan segalanya kepada Wu Tian. Kecuali tatapan yang bocor dari sudut matanya mirip dengan menonton pertunjukan monyet. Sosok Zhao Yue bergerak dan muncul di tengah aula. Dia menatap Mu Chen dan mengungkapkan senyum buas dan kejam di sudut bibirnya. Dia telah melihat banyak pemuda berbakat seperti Mu Chen, ada cukup banyak yang mati di tangannya juga. Berat, aku tidak pernah bersikap lunak terhadap siapapun. Mungkin Anda akan sedikit menderita jika tersesat sekarang, atau Anda dapat bergabung dengan Bloodhawk Hall kami. Paling tidak, itu lebih baik dibandingkan dengan Istana Wanita. Zhao Yue mengungkapkan senyum menakutkan ke arah Mu Chen. Tercela itu, melihat orang itu mempermalukan Istana 9 Neter mereka, wajah Tang Rou menjadi merah sementara wajah Tang Bing menjadi lebih dingin. 9 Neter, bagaimanapun, tidak memiliki gerakan apapun saat dia melihat siluet Mu Chen. Mu Chen tetap tenang di wajahnya, mendengar ejekan pihak lain, dia malah tertawa. Keluarkan tubuh surgawi Anda yang berdaulat. Zhao Yue menjilat bibirnya saat dia berbicara. Aku belum memperbaiki milikku.
Mu Chen samar-samar tersenyum. Di aula, semua orang tertegun sejenak sebelum menatap Mu Chen dengan tatapan aneh. Bukankah orang itu terlalu sombong? Dia bahkan belum memurnikan tubuh surgawi yang berdaulat, dan dia berani bertindak begitu kurang ajar di sini. Bahkan wajah Tang Bing dan Tang Rou sedikit berubah karena mereka tidak tahu bahwa Mu Chen belum memperbaiki tubuh surgawinya. Betapa menyesalnya, Zhao Yue menghela nafas saat senyum di sudut bibirnya tumbuh lebih liar. Dia melangkah maju, menyapu energi spiritual yang menakutkan. Sosok cahaya spiritual besar muncul di belakangnya. Karena itu masalahnya, maka matilah. Tubuh surgawi es mutlak. Tubuh surgawi sovereign biru es besar muncul dengan kilatan saat aura dingin menyapu, menyebabkan bahkan ruang membeku. Ketika Zhao Yue mendengar bahwa Mu Chen belum memperbaiki tubuh surgawinya, dia tidak memiliki niat untuk bersikap lunak. Sebaliknya, dia menjadi lebih kejam dengan memanggil sovereign celestial body-nya sejak awal. Dia tampaknya mencoba memberi Mu Chen dampak yang keras dengan kecepatan tercepat. Benda langit yang berdaulat yang telah disempurnakannya tidak jarang, itu bahkan tidak termasuk di antara 99 peringkat benda langit yang berdaulat. Tapi itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan bocah yang bahkan belum memperbaiki tubuh surgawinya. Mu Chen mengangkat kepalanya, melihat badan surgawi sovereign yang besar saat pupil hitamnya tetap tenang. Di bawah ketenangan itu, ada aliran dingin. Badan surgawi yang berdaulat, sangat kuat. Biarkan saya membantu Anda memperbaikinya kalau begitu. Petik 2. Mu Chen membentuk segel dengan satu tangan, tidak ada keraguan padanya saat pilar cahaya spiritual keluar dari kepalanya. Di dalam pilar cahaya, ada pagoda cahaya hitam yang samar-samar muncul. Bab 672 mengejutkan. Ledakan, sebuah pilar tembakan cahaya dari kepala Mu Chen. Pagoda hitam samar-samar terlihat di pilar. Seiring dengan perubahan segel Mu Chen, pagoda cahaya terbang keluar. Saat energi spiritual mengalir, pagoda 9 lapis berwarna hitam diam-diam melayang di udara. Saat pagoda 9 lapis hitam melayang di udara, beberapa rune naga emas di permukaan pagoda kuno berkedip-kedip dengan cahaya, seolah-olah mereka menggeliat, memancarkan tekanan yang tak terlukiskan. Begitu pagoda hitam berlapis 9 muncul, itu menarik perhatian semua orang di aula. Bahkan Kaisar Burung Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual memiliki kilatan keterkejutan di mata mereka, karena mereka dapat merasakan bahwa pagoda hitam berlapis 9 ini tidak sederhana. Mencoba menipu orang. Melihat situasinya, Zhao Yue dengan dingin mendengus. Dia memiliki pengalaman ratusan pertempuran di bawah ikat pinggangnya, jadi dia telah melihat segala macam tontonan. Lebih jauh lagi, kekuatan pemuda di hadapannya jelas lebih lemah dari dirinya sendiri, dan pemuda itu tidak memiliki badan surgawi yang berdaulat. Tidak peduli apa yang dia coba lakukan, tidak mungkin untuk melawannya. Jari es mutlak. Zhao Yue dengan berat menghentakkan kakinya. Segel berubah saat sovereign celestial body yang terlihat dibuat dari es tiba-tiba mengarahkan jari ke Mu Chen. Energi spiritual es tersapu, bahkan ruang dibekukan pada saat ini. Jari es itu seperti gunung es yang menyelimuti ke arahnya. Mu Chen mengangkat kepalanya, melihat dingin yang intens yang melanda. Sebuah cahaya dingin melintas di pupil hitamnya. Saat itu, Liu Ming, yang telah mengolah tubuh surgawi api surgawi, tidak bisa melakukan apapun padanya. Tubuh surgawi yang berdaulat yang disempurnakan oleh Zhao Yue jelas tidak ada bandingannya dengan yang pertama. Itu pada dasarnya adalah mimpi pipa untuk menekannya. Ledakan, Mu Chen tiba-tiba menginjak kakinya, menyebabkan bahkan aula tampak tersentak. Di belakangnya, ruang terdistorsi dan laut ungu samar-samar muncul. Suara mendesing. Sinar cahaya energi spiritual ungu berjumlah ratusan melesat ke depan. Mereka seperti ular sanca besar saat mereka melesat melintasi setengah cakrawala dan berbenturan dengan jari es dengan kecepatan kilat. Cek, cek, tabrakan antara keduanya langsung meledak dengan suara yang menusuk. Dua kekuatan dominan energi spiritual bertabrakan dalam upaya untuk mengikis satu sama lain. Mencoba menggunakan energi spiritual untuk menghadapi badan surgawi yang berdaulat. Melihat tindakannya, Zhao Yue menyeringai dingin. The Sovereign Celestial Body adalah kekuatan bertarung terkuat yang dimiliki oleh seorang ahli sovereign. Mu Chen benar-benar naif untuk mencoba menghalanginya dengan energi spiritual saja. Bekukan untukku. Segelnya tiba-tiba berubah. Aura dingin di jari es itu seperti arus yang kuat saat mengalir dalam upaya untuk membekukan segalanya. Api. Mu Chen dengan ringan mengangkat sudut bibirnya saat noda api ungu melintas di matanya.
Tak lama setelah itu, untaian api ungu melonjak dalam konfrontasi melawan jari es. Seiring dengan munculnya untaian api ungu, aura dingin yang sangat dingin meleleh dengan kecepatan yang terlihat. Bahkan ada tetesan air yang jatuh dari jari es saat menguap menjadi ketiadaan. Bagaimana mungkin? Wajah Zhao Yue berubah saat melihatnya. Aura dingin yang ada di badan surgawi yang berdaulat adalah sesuatu yang dia peroleh setelah menggabungkan berbagai batu giok dingin. Jika energi spiritual biasa menemukannya, tidak hanya akan dibekukan, tetapi juga akan melambat. Tapi, saat ini, sedang dibakar oleh Mu Chen. Untuk membalas kesopanan dengan kesopanan, giliran saya selanjutnya. Mu Chen tersenyum, tetapi matanya dingin. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan pagoda hitam berlapis 9 membumbung ke langit dan itu meluas hingga kira-kira berukuran 1000 kaki. Itu kemudian dengan cepat menekan dengan kecepatan kilat, langsung menyelubungi tubuh surgawi Zhao Yue di dalamnya. Mengaum, ketika pagoda 9 lapis hitam ditekan, naga emas di permukaan pagoda mengeluarkan raungan yang dalam. Di pagoda 9 lapis, lapisan cahaya keemasan dipicu. Dalam sekejap, 5 lapis pagoda 9 lapis menyala. Dalam turnamen Akademi Spiritual Besar, Mu Chen mampu menyalakan lapisan keempat saat dia melawan Liu Qingyun. Tapi, tentu saja, kekuatannya saat ini jauh lebih kuat daripada di masa lalu, jadi dia bisa dengan mudah menyalakan lapisan kelima sekarang. Mengaum, cahaya keemasan melonjak di lapisan kelima pagoda, dan 5 naga emas meraung saat mereka terbang dari pagoda 9 lapis, sebelum menyerbu masuk ke pagoda. Mereka berubah menjadi api keemasan saat mereka menyelimuti badan surgawi yang berdaulat berwarna biru es. Api emas melonjak saat mereka memancarkan fluktuasi berbahaya. Zhao Yue melihat api emas saat wajahnya berubah. Jelas, dia merasakan ancaman yang sangat besar, tetapi dia memiliki banyak pengalaman bertarung di bawah ikat pinggangnya. Dalam sekejap, dia menarik napas dalam-dalam dan mengganti segelnya. Cahaya mengalir di permukaan benda langit es absolut. Melihat dari jauh, itu seperti raksasa es besar dengan aura dingin menyebar. Suara mendesing. Pada saat ini, api emas tersapu. Tidak ada keraguan sedikitpun saat itu langsung menyelimuti raksasa es yang seperti kristal. Uff. Saat api emas melonjak keluar, mata Zhao Yue langsung tergantikan dengan keterkejutan ketika dia merasakan bahwa tubuh surgawinya benar-benar meleleh dengan cepat di bawah api emas. Api emas itu sebenarnya sangat sombong. Sialan, itu tidak mungkin. Zhao Yue mengatupkan giginya. Laut yang berdaulat muncul di belakangnya saat energi spiritual yang tak terbatas mengalir menuju badan surgawi yang berdaulat. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba mendukung badan surgawi yang berdaulat, nyala api emas masih menyala. Saat api melewati, es Sovereign Celestial Body terus mencair dengan cepat. Wajah Zhao Yue mulai memucat saat keringat dingin keluar. Di istana, mereka yang benar-benar menyembunyikan tatapan untuk menonton pertunjukan mau tak mau mengubahnya saat ini. Berbagai raja menatap api emas di pagoda 9 lapis. Mereka tampaknya sedikit takut pada api emas itu. Api ini, di atas panggung lotus, Kaisar Burung Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual memiliki noda keheranan di wajah tenang mereka. Api emas itu tampaknya tidak sesederhana itu. Kaisar tidur, yang matanya menunduk dengan mata mengantuk. Tampak seolah-olah dia sedikit melebarkan matanya pada saat ini. Dia bergumam dengan suara kabur, api yang sombong. Api emas itu menyalakan semua yang ada di depan mereka dengan kecepatan tinggi. Tidak peduli bagaimana Zhao Yue berusaha melawan, tubuh surgawi yang berdaulat, yang merupakan raksasa es, dengan cepat menyusut ukurannya. Rasa sakit yang hebat melonjak dari tubuh Zhao Yue. Meskipun dia belum menggabungkan tubuhnya dan badan surgawi yang berdaulat bersama-sama, masih ada hubungan yang signifikan di antara mereka. Dengan demikian, dia juga menderita implikasinya. Zhao Yue dengan erat mengertakkan giginya saat kegelisahan yang tegang melonjak dari hatinya. Dia masih tidak mengakui kekalahan saat dia menatap Mu Chen dengan mata jahat dalam upaya mencari kesempatan untuk menyerang balik. Keras kepala, merasakan tatapannya, Mu Chen juga mengerutkan alisnya dan tidak lagi menunjukkan keringanan hukuman. Dengan lambaian lengan bajunya, api keemasan menyapu dan telah sepenuhnya menyelimuti badan surgawi yang berdaulat yang ditempa dari es mutlak. Dia tahu bahwa untuk menjadi penguasa domain Istana 9 Neter, dia harus mengungkapkan kekuatan aslinya. Saat ini, dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan, dia hanya perlu mengintimidasi. Dan untuk mencapai efek itu,
dia harus menunjukkan cara yang menggelegar. Membakar, Mu Chen tiba-tiba mengatupkan giginya saat api emas berkobar. Badan surgawi yang berdaulat yang tampak seperti raksasa es, dalam sekejap, berubah menjadi arus air saat meleleh, tidak berubah menjadi apa-apa di bawah nyala api emas. Uff, kabut air menyebar di dalam pagoda 9 lapis, dan raksasa es itu hancur. Puff, seteguk darah keluar dari mulut Zhao Yue saat sosoknya terbang dalam keadaan menyedihkan. Matanya sangat putus asa, dan dipenuhi ketakutan saat dia melihat Mu Chen. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa tubuh surgawinya benar-benar disempurnakan oleh Mu Chen. Di aula, segala macam bisikan berhenti pada saat ini. Banyak raja domain memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Bahkan para raja memiliki mata yang sedikit menyipit. Meskipun Sovereign Celestial Body Zhao Yue tidak unik, untuk memperbaikinya jelas tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Selanjutnya, kekuatan pemuda di depan mata mereka memiliki kesenjangan yang signifikan dengan Zhao Yue. Pemuda itu, kelihatannya tidak sederhana. Raja Asura, yang tidak memiliki ekspresi saat menatap Mu Chen, memiliki riak di matanya saat dia bergumam. Berdiri di belakang Raja Asura, Su King, yang merupakan kepala dari 4 raja domain besar, juga terkejut ketika dia melihat adegan ini dan dengan ringan menganggukkan kepalanya setuju. Kekuatan bertarung yang dimiliki oleh pemuda ini jelas tidak seperti yang terlihat di permukaan. Sejak awal, Zhao Yue telah meremehkan Mu Chen di dalam hatinya, yang melayaninya dengan benar. Wah, Mu Chen sebenarnya sangat kuat. Tang Rou terkejut saat dia melihat siluet Mu Chen dan bersorak gembira. Sebelumnya, dia tidak terlalu percaya diri untuk Mu Chen, lagi pula, Mu Chen bahkan belum menyempurnakan tubuh surgawinya. Tetapi siapa yang menyangka bahwa pertempuran ini akan berakhir begitu langsung dan efisien. Zhao Yue tidak hanya dikalahkan dengan cepat, bahkan tubuh surgawinya juga disempurnakan. Coretan keterkejutan juga melintas di mata Tang Bing saat dia menganggukkan kepalanya. Orang itu memang memiliki beberapa kemampuan untuk dianggap oleh kakak 9 neter dengan sangat penting. Nine Neter tidak terkejut, tetapi dia memiliki senyum menawan di wajahnya yang sedingin es. Apa yang dilakukan Mu Chen cukup indah. Raja Elang Darah dengan dingin menatap Mu Chen saat dia melirik Zhao Yue yang menyedihkan dan berkata dengan acuh tak acuh, sampah seperti itu. Ada kebencian yang tertahan dalam suaranya. Dia awalnya bermaksud untuk menekan Mu Chen sehingga Nine Neter tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, tapi dia tidak pernah berharap metode Mu Chen begitu tajam. Zhao Yue menundukkan kepalanya dengan malu saat dia menatap tajam ke arah Mu Chen, sebelum mundur dalam keadaan menyesal. Mu Chen tidak peduli tentang itu saat dia mengangkat kepalanya, pupil hitamnya menatap langsung ke Raja Elang Darah. Sosok pemuda itu tinggi dan lurus saat dia mempertahankan sikap tenang. Tetapi pada saat ini, tidak ada orang yang menghinanya. Dia menangkupkan tangannya ke arah Raja Elang Darah sambil tersenyum. Tuan Raja Elang Darah, saya ingin tahu apakah saya memiliki kualifikasi untuk menjadi penguasa domain Istana 9 Neter sekarang. Bab 673 dipukuli sampai mati. Di aula, ketika Raja Elang Darah mendengar suara yang jelas datang dari Mu Chen, matanya yang tajam yang bisa membuat orang lain kedinginan memiliki noda kegelapan di dalamnya. Jari-jarinya dengan ringan mengetuk sandaran tangan kursi, tetapi dia tidak berbicara. Namun, ada tekanan tak berbentuk menyebar. Itu mirip dengan elang yang berburu mangsanya, keganasannya sangat fatal. Seorang ahli yang kekuatannya telah mencapai alam penguasa kelas 5 bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Mu Chen. Namun, dia hanya sedikit mengernyitkan alisnya, dan ekspresinya tetap tenang. Saat itu, dia bahkan telah menahan tekanan yang datang dari Luo Tianshen, dan ada kesenjangan yang signifikan antara Raja Elang Darah dan Luo Tianshen. Tepat ketika tekanan menyebar, dengusan dingin datang dari Nine Neter saat dia menghilangkan tekanan di sekitar Mu Chen. Di belakang Raja Elang Darah, Wu Tian mempertahankan ekspresi tersenyum. Namun, senyumnya sedikit menakutkan karena dia tampaknya tidak pernah menyangka bahwa keputusannya untuk mengeluarkan Zhao Yue akan memberi Mu Chen kesempatan untuk tampil. Berdasarkan sarana dan kemampuan yang dia tunjukkan sebelumnya, dia tampaknya tidak lebih lemah dari penguasa domain biasa. Metode yang bagus yang dimiliki saudara ini, tanganku sedikit gatal sekarang. Saya ingin tahu apakah Anda ingin berdebat sedikit. Wu Tian memandang Mu Chen sambil tersenyum lembut.
Dia tahu bahwa Raja Elang Darah tidak ingin mengembalikan kuota Greatlaw Gold Pond kembali ke 9 neter, dan Mu Chen telah mengalahkan Zhao Yue sekarang. Jika dia tidak bertindak dan menindas semangat pihak lain, Istana 9 neter mungkin benar-benar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mendengar kata-kata Wu Tian, banyak penguasa domain di aula sedikit menggerakkan sudut mulut mereka. Di antara domain lords di Great Havenlaw Domain, peringkat Wu Tian berada di depan. Dan saat ini, dia tampaknya agak sombong untuk bertindak seperti ini. Saya tidak melihat ada lagi kebutuhan untuk pertempuran antara penguasa domain. Jika Anda merasa bahwa Istana 9 neter saya tidak memiliki kemampuan, maka lakukan pertempuran antara raja. Jika Anda kalah, serahkan semua kuota Anda. 9 neter memiliki ekspresi tenang karena dia tahu kekuatan Mu Chen. Meskipun yang terakhir memiliki banyak kartu di lengan bajunya, dia belum memperbaiki badan surgawi yang berdaulat. Mungkin dia bisa menghadapi alam penguasa kelas 1, tetapi Wu Tian telah mencapai alam penguasa kelas 2. Jika mereka bertarung, Mu Chen mungkin tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Kata-katanya agak tenang, tetapi itu membuat semua orang di aula terkejut di hati mereka. Pertempuran antara penguasa domain bisa dianggap sepele. Jika itu adalah pertempuran antara raja, itu agak serius. Saat satu pihak kalah, akan ada pukulan besar bagi prestise domain Great Havenlaw. Jadi, ketika mendengar kata-kata 9 neter, bahkan Raja Elang Darah menyipitkan matanya. Jika kekuatan 9 neter tetap seperti di masa lalu, itu akan menjadi sesuatu yang dia dambakan. Tapi sekarang 9 neter telah kembali setelah menyelesaikan tribulation-nya, kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Sebelum dia benar-benar memahami kekuatannya, itu jelas merupakan keputusan yang tidak rasional untuk jatuh sepenuhnya. Asteris batuk, asteris. Di atas panggung lotus, Kaisar Future Langit akhirnya terbatuk ringan saat dia berkata dengan suara lama, seperti pasukan raja lainnya dari domain Great Havenlaw, Istana 9 neter secara alami memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan Greatlaw Gold Pond. Di masa lalu, ketika 9 neter tidak ada, kuota untuk sementara diganti. Sekarang dia kembali, kuota akan dikembalikan padanya. Petik 2. Kaisar murid spiritual tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Mendengar kata-katanya, Raja Elang Darah melirik Kaisar murid spiritual. Menyadari bahwa yang terakhir tidak membantah, dia menganggukkan kepalanya. Karena Lord Sky Future Emperor sudah mengatakannya, kuota akan dikembalikan ke Istana 9 neter. Adapun 1000 cairan spiritual sovereign yang diberikan kepada mereka saat itu, tidak perlu dikembalikan. Biarkan Istana 9 neter menyimpannya. Karena ada 1000 hal yang harus dilakukan di Istana 9 neter, Anda akan membutuhkan cairan spiritual berdaulat itu, kan? Petik 2. Menyelesaikan pidatonya, dia memberi 9 neter senyuman. Senyumnya dipenuhi dengan sedikit ejekan. 9 neter juga memberinya balasan dengan senyum yang dipenuhi rasa dingin. Karena kuota telah diselesaikan, maka mari kita diskusikan kota-kota milik Istana 9 neter kita. Mendengar kata-katanya, ekspresi Raja Elang Darah menjadi gelap. Dia tidak menempatkan kuota Greatlaw Gold Pond dengan penting, bahkan jika Mu Chen pergi bersaing, dia tidak percaya bahwa yang terakhir bisa muncul di antara banyak domain lord dan mendapatkan kuota terbatas. Dengan demikian, dia bisa memberi mereka satu langkah tetapi, saat ini, 9 neter ingin mengambil kembali semua kota yang sudah berada di bawah kendalinya, dan itu bukan sesuatu yang bisa dia toleransi. Kota-kota itu memberinya sejumlah besar cairan spiritual berdaulat setiap tahun, memungkinkan Balai Elang Darah untuk berkembang pesat dan terus memperkuat dirinya sendiri. Cairan spiritual yang berdaulat adalah sesuatu yang tidak bisa kurang, jadi dia benar-benar tidak mau membagikan domba-domba gemuk yang telah dia ambil. 9 neter, bukankah makanmu sedikit terlalu besar ketika kamu baru saja kembali? Raja Elang Darah dengan dingin berkata. Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik Istana 9 neter saya untuk memulai. 9 neter berkata dengan samar. Kota-kota itu tidak diambil paksa olehku. Anda telah meninggalkan Istana 9 neter selama bertahun-tahun, sejak kapan Anda melakukan bagian Anda untuk melindungi kota-kota itu? Karena Anda tidak dapat melindungi orang lain, wajar bagi orang lain untuk mencari tuan baru. Raja Elang Darah dengan dingin mencibir. Raja Elang Darah, kita semua mengerti, mengapa berbicara dengan sangat bermartabat tentang hal itu. Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak menyadari ancaman Anda dalam kegelapan? 9 neter membantah. Di istana,
keduanya memiliki tatapan dingin dan tidak mengeluarkan satu langkah pun. Raja yang tersisa tetap diam saat mereka membiarkan keduanya bertarung. Mereka, tampaknya, tidak punya niat untuk bergabung dengan kekacauan ini. Kalian berdua bisa berhenti berdebat. Di panggung Lotus, Kaisar murid spiritual, yang tidak berbicara, menyapukan matanya yang hitam pekat ke semua orang. Domain Great Havenlaw kami memiliki aturan dan regulasinya sendiri. Selama sesuai aturan, apapun bisa dilakukan. Adapun kepemilikan kota-kota itu, jika ada yang tidak senang, jangan ragu untuk bertindak. Sama seperti kata-kata saya sebelumnya, selama itu sesuai dengan aturan. Petik 2. Mendengar kata-katanya, Nine Nether mengerutkan alisnya, sementara Raja Elang Darah tersenyum puas. Sebagai raja dari domain Great Havenlaw, mereka secara alami mengetahui aturan dan regulasi dari domain Great Havenlaw. Wilayah di dalamnya sangat luas, dan di antara wilayah itu, ada banyak kota. Mayoritas dari mereka dikendalikan oleh domain Great Havenlaw, sementara wilayah yang tersisa diserahkan kepada 9 raja untuk dikelola. Di antara 9 raja, akan ada beberapa yang tidak harmonis dan terkadang bersaing memperebutkan wilayah. Adapun kompetisi itu, domain Great Havenlaw tidak menghentikannya, tetapi ada aturannya. Tidak ada raja yang bisa ikut serta dalam kompetisi, hanya bawahan mereka yang diizinkan untuk bersaing. Saat ini, Istana 9 Nether dapat dianggap sebagai yang terlemah di antara 9 raja. Adapun penguasa domain, hanya ada satu, Mu Chen, yang baru saja memperoleh kualifikasi. Adapun pasukan raja lainnya, mereka memiliki banyak ahli yang kuat di bawah mereka, sebanyak awan. Jika mereka bertarung, Istana 9 Nether jelas tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Jadi, meskipun kata-kata Kaisar murid spiritual tampaknya tidak membantu kedua belah pihak, mereka sebenarnya telah menolak upaya Nine Nether untuk mengambil kembali kota-kota itu. Lagi pula, tidak mungkin bagi Mu Chen dari Istana 9 Nether untuk menghadapi pasukan itu dengan ahli sebanyak awan sendirian. 9 Nether mengatupkan giginya. Tepat ketika dia akan berbicara, dia melihat Kaisar Vulture Langit dengan ringan menggelengkan kepalanya padanya. Baru saat itulah dia dengan enggan menelan kata-kata yang akan dia katakan dan dengan dingin berkata, karena itu masalahnya, maka kita akan lihat. Anda dipersilakan untuk mencoba kapan saja. Bloodhawk King tertawa tanpa menempatkan kata-kata tajam Nine Nether di dalam hatinya. Bagaimanapun, perbedaan antara dua kekuatan di bawah mereka terlalu signifikan. Meskipun Mu Chen telah mengalahkan Zhao Yue hanya berada di antara banyak penguasa domain di Aula Elang Darah. Mu Chen tidak mengatakan sepatah kata pun setelah melihat bagaimana situasinya berkembang, lalu sosoknya bergerak dan muncul di belakang Nine Nether. Bab 674 menyempurnakan tubuh matahari yang tidak mati. Di pintu masuk aula, Nine Nether mendengar gumaman Mu Chen, dan seulas senyum muncul di wajahnya yang dingin. Orang yang berisik, ada baiknya dia dipukuli sampai mati. Kalau begitu, aku akan bekerja keras untuk itu. Mu Chen mengangguk. Berdiri di belakang mereka, Tang Bing dan Tang Rou tersenyum pahit. Mereka tidak tahu dari mana Mu Chen mendapatkan kepercayaan dirinya, tapi Wu Tian bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Zhao Yue. Bahkan di antara penguasa domain dari domain Great Havenlaw, dia berada di puncak. Jika mereka bertarung, keduanya tidak bisa membayangkan hasil Mu Chen. Orang ini benar-benar tidak takut apapun. Ayo pergi. 9 Nether tersenyum. Rasa dingin yang dia miliki sebelumnya, ketika dia memasuki istana, telah menghilang saat dia melambaikan tangannya dan hendak pergi bersama mereka. 9 Nether. Tiba-tiba ada suara yang terdengar, menghentikan langkah 9 Nether, sebelum dia sedikit memutar kepalanya. Dia melihat Su King, mengenakan pakaian biru. Tatapan yang terakhir bersinar dengan sukacita saat dia menatapnya. Oh, jadi itu Su King. Apa masalahnya? Nine Nether mengangkat pandangannya sambil tersenyum, meskipun suaranya hangat, ada nada dingin dalam suaranya yang membuatnya tidak bisa didekati. Karakter Nine Nether awalnya tidak mudah untuk didekati. Meskipun dia dan Su King hampir tidak bisa dianggap sebagai kenalan, Su King tidak berbeda dari orang asing di matanya. Melihat tatapan ramping Nine Nether, Su King tertegun sebentar. Ketenangan yang biasanya ia hilangkan, bahkan detak jantungnya berdetak lebih cepat. Matanya juga semakin bersinar dan panas. Saya menyambut Anda kembali, Su King berkata, pada akhirnya, dengan nada ringan. Terima kasih.
Nine Nether dengan acuh tak acuh menganggukkan kepalanya saat dia berbalik dan pergi tanpa niat untuk berbicara lebih jauh dengan Su King. Tepat ketika Su King telah mengumpulkan keberaniannya dan hendak berbicara lebih banyak, wajahnya tumpul dan mengangkat bahunya untuk mengejek diri sendiri. Menatap siluet itu, kekaguman di matanya tidak berkurang. Cek, sepertinya kamu tidak lebih baik dariku. Di belakang Su King, ada suara sombong yang bergema. Memutar kepalanya, dia melihat Zhou Yue menatapnya sambil tersenyum. Setidaknya aku tidak dipukuli. Ekspresi Su King kembali normal. Banyak orang tahu bahwa Zhou Yue memiliki perasaan terhadap Tang Bing, lagi pula, orang itu bersembunyi di Istana 9 Neter saat itu dan diusir oleh Tang Bing dengan pedang. Omong-omong, kita memang memiliki nasib yang sama. Zhou Yue tersenyum dan sedikit menyipitkan matanya, melihat sosok ramping yang mengikuti di belakang Nine Nether. Saya sudah menanyakan. Pria yang mengikuti Nine Nether kembali dipanggil Mu Chen, sepertinya Nine Nether bermaksud membuatnya mewakili Istana 9 Nether untuk kompetisi Great Law Gold Pond kali ini. Bagaimana menurutmu? Haha, itu tidak akan melibatkanku, apapun yang terjadi. Su King dengan ringan tersenyum. Dia tahu bahwa tidak masalah apakah Mu Chen sederhana atau tidak, sama sekali tidak mungkin untuk menggoyahkan posisinya sebagai kepala karena dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada kekuatannya sendiri. Kepala dari 4 raja domain besar bukanlah sesuatu yang diperoleh melalui kata-kata saja. Ya, sepertinya akan ada pertunjukan untuk ditonton. Saya ingin melihat seberapa jauh Mu Chen ini bisa pergi. Zhou Yue tersenyum dengan mata menyipit. Keduanya tertawa ketika mereka berbalik dan pergi. Su King tampaknya masih tertarik padamu. Beberapa sosok melesat melintasi cakrawala. Dalam perjalanan kembali ke Istana 9 Nether, Mu Chen dengan sungguh-sungguh berkata sambil mendekati Nine Nether. Diam. Nine Nether memutar matanya ke arah orang ini yang tidak memiliki hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Tang Bing dan Tang Rou tersenyum. Kamu telah melihat Wu Tian dan Cao Feng, apa yang kamu rasakan? Apakah Anda percaya diri? Jika Anda ingin mendapatkan kuota Great Law Gold Pond, Anda harus mengalahkan salah satunya. Nine Nether memandang Mu Chen saat dia berkata dengan ekspresi serius. Masih terlalu dini untuk membicarakannya. Pemuda itu merenung sebentar saat senyum mereda muncul di wajahnya yang tampan. Dia perlahan mengepalkan tinjunya. Tapi 2 bulan dari sekarang, aku akan menang. 2 bulan sudah cukup baginya untuk memurnikan grid solar unding body. Pada saat itu, dia tidak perlu takut pada lawan dengan level yang sama dengan Sovereign Celestial bodinya. Bahkan jika Wu Tian memiliki kekuatan penguasa kelas 2, tidak perlu takut. Tang Bing dan Tang Rou terkejut, setelah melihat kepercayaan diri yang diungkapkan oleh pemuda itu. Mereka masih belum terlalu akrab dengan Mu Chen, jadi mereka tidak mengerti seberapa banyak dia bisa meningkat hanya dalam 2 bulan. Bagaimanapun, masih ada jarak yang cukup jauh antara dia dan Wu Tian dan Cao Feng. Meskipun mereka memiliki keraguan di hati mereka tidak membicarakannya ketika mereka melihat Nine Nether dengan ringan menganggukkan kepalanya. Mereka percaya pada 9 Nether, dan 9 Nether percaya pada Mu Chen. Jadi, tentu saja, mereka akan percaya pada Mu Chen juga. Mungkin dia benar-benar mencapainya. Bekerja keras. Tang Bing dan Tang Rou bertukar pandang saat mereka dengan lembut berkata kepada Mu Chen. Penampilan mereka yang mirip memiliki jejak dorongan dan harapan pada saat ini. Setelah kembalinya 9 Nether, pertempuran pertama Istana 9 Nether mereka adalah yang paling penting. Melihat dorongan dan harapan di mata kedua gadis itu, Mu Chen mengangkat kepalanya saat dia menghirup udara dalam-dalam. Tak lama kemudian, dia tersenyum ringan. Sepertinya saya pasti harus mendapatkan kuota untuk Great Law Gold Pond. Namun, dia bahkan lebih bersemangat untuk akhirnya mulai menyempurnakan tubuh abadi matahari besar yang telah dia impikan. Ini akan menjadi titik awal jalannya menuju menjadi ahli tertinggi. Balai Elang Darah. Wajah Raja Elang Darah gelap saat dia sedikit menyipitkan matanya. Niat membunuh menakutkan yang tersebar membuat semua ahli di aula tidak berani berbicara sepatah kata pun. Siapapun dapat mengatakan bahwa Raja Elang Darah sangat marah pada saat ini. Tuan, apakah kita akan memperlambat kecepatan kita dalam menelan Istana 9 Nether untuk saat ini? Seorang ahli dari Bloodhawk Hall dengan lembut berkata. Pelan. Raja Elang Darah membuka matanya dan dengan dingin melihat ke atas, menyebabkan ahli yang sebelumnya berbicara merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka.
Hanya seorang wanita aneh yang ingin membiarkan raja ini merasa takut. Pidato Raja Elang Darah Dingin. Lewati perintahku, percepat kecepatan kita dalam mengambil alih kota-kota di bawah Istana 9 Neter. Selama mereka bergabung dengan Aula Elang Darah kita, raja ini akan memberi mereka segala macam manfaat. Jika tidak, mereka akan memandang rendah Aula Elang Darah kita, dan di masa depan, ketika raja itu meributkannya, Raja Elang Darah melambaikan tangannya sambil berkata dengan seringai dingin. Ya, hierarki atas dari Bloodhawk Hall segera menjawab. Sebuah noda senyum menakutkan muncul di sudut bibir Raja Elang Darah saat dia melanjutkan, sepertinya Nine Nether sangat mementingkan bocah bernama Mu Chen itu. Karena kepercayaan dirinya sangat besar, kalian melumpuhkannya selama kompetisi Great Law Gold Pond. Mendengar kata-katanya, Wu Tian dan Cao Feng bertukar pandang saat senyum buas muncul di wajah mereka. Kami juga memiliki pemikiran yang sama. Istana 9 Neter, ruang budidaya. Mu Chen diam-diam duduk dengan ekspresi tenang, tidak ada riak energi spiritual di sekitarnya. Dia belum memulai kultivasinya dan diam-diam duduk selama 2 jam terakhir. Hanya ketika hatinya menjadi setenang air, dia perlahan membuka matanya. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, lalu cahaya gelap terbang keluar dari tubuhnya dan melayang di depannya. Itu adalah kertas hitam misterius yang memiliki metode kultivasi dari Great Solar Unding Body, Immortal Page. Mu Chen diam-diam melihatnya. Secarik kertas hitam misterius ini berisi rahasia yang bisa membuat para ahli sovereign yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Nilai sebenarnya dari halaman abadi bahkan dapat menyebabkan penguasa surgawi terganggu. Setelah memanggil selembar kertas hitam ini, segel Mu Chen berubah sekali lagi. 3 gumpalan cahaya terbang keluar dan ketiga gumpalan cahaya itu mengandung fluktuasi energi spiritual yang mengerikan. Samar-samar, ada aliran air yang bergema. Itu adalah tanda bahwa jumlah energi spiritual telah mencapai tingkat yang menakutkan. Ketiga gumpalan cahaya itu adalah materi yang telah diberikan banyak usaha oleh Mu Chen untuk mendapatkannya. Lingzi 9 Matahari Surgawi, Void Great Solar Fruit, Daun Surgawi Abadi. Ketiga bahan ini langka. Mu Chen telah mengeluarkan banyak upaya untuk mendapatkannya. Tapi, untungnya, dia berhasil mengumpulkan mereka. Dia akhirnya bisa mengolah Great Solar Unding Body yang awalnya di luar jangkauannya. Tangan ramping Mu Chen perlahan mendarat di halaman abadi. Cahaya gelap melonjak di atas kertas hitam misterius yang mengalir keluar dari jarinya dan masuk ke tubuhnya. Informasi kuno tanpa batas meledak di benak Mu Chen. Aliran itu menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Namun, dia dengan paksa menanggungnya dan menerima informasi hebat itu. Metode rumit untuk menyempurnakan tubuh matahari besar abadi. Penerimaan pesan berlangsung selama belasan menit, sebelum berakhir. Mu Chen tiba-tiba membuka matanya dan pupil hitamnya menatap 3 harta. Tatapannya dipenuhi dengan serius. Dia tahu dari informasi itu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan untuk memurnikan Great Solar Unding Body. Bukan hanya karena kelangkaan bahan, ada alasan lain juga. Begitu dia gagal, akan sulit bagi tubuhnya untuk kompatibel dengan Great Solar Unding Body. Bahkan jika dia berhasil mengumpulkan materi lagi di masa depan, mustahil baginya untuk berhasil. Tidak ada kesempatan kedua untuk Great Solar Unding Body. Saat dia gagal, dia akan kehilangan kesempatan selamanya. Kondisi yang begitu keras membuat jantung Mu Chen tersentak. Tapi keterkejutan itu segera ditekan olehnya. Dia menghirup udara seteguk dalam-dalam, dan tidak lagi ragu-ragu di matanya. Tidak peduli betapa sulitnya untuk mengolah tubuh surya abadi yang hebat, saya pasti tidak akan menyerah. Selanjutnya, saya harus berhasil memperbaikinya. Karena aku sudah memberikan janjiku pada gadis itu. Mu Chen membentuk segel, dan tatapannya menjadi tajam dan tegas. Mari kita mulai. Mu Chen, kamu sangat kuat. Tang Rou mendekati Mu Chen dan tertawa kecil. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak peduli apa, Mu Chen telah mendapatkan kembali wajah istana 9 Neter mereka. Tang Bing dengan samar menganggukkan kepalanya saat dia mengungkapkan senyum langka pada Mu Chen. Setelah perjuangan antara hidup dan mati, saya akhirnya melihat senyum kakak Tang Bing. Ini tidak mudah. Melihat reaksinya, Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Puff, Tang Rou menutup mulutnya saat dia tertawa. Dia rupanya mendengar nada menggoda dalam kata-kata Mu Chen. Wajah Tang Bing menjadi merah saat dia dengan malu-malu menatap Mu Chen. Setelah itu, wajahnya kembali menjadi es saat dia berkata, ketika kamu menerima kuota Great Law Gold Pond, aku akan tersenyum sampai kamu puas.
Kalau begitu aku harus bekerja keras. Mu Chen tampak sedikit bersemangat. Tang Bing memiringkan kepalanya saat dia mendengus lembut. Namun, ada lift samar di sudut bibirnya yang kemerahan. Hatinya, yang sedikit tertekan dari sebelumnya, telah banyak mengendur sekarang. Ketika Nine Nether melihat bahwa dia tidak bisa lagi mendapatkan kota yang hilang di konferensi 9 Raja, dia tidak lagi berbicara dan mempertahankan ekspresi tenang. Tidak peduli apa, dia setidaknya telah merebut kualifikasi untuk Mu Chen. Adapun hal-hal yang telah diambil, akan ada waktu di masa depan untuk menanganinya. Adapun sisa konferensi, itu membahas hal-hal lain, yang tidak disela oleh Nine Nether. Setelah 1 jam lagi, konferensi akhirnya berakhir. Ketika konferensi berakhir, Nine Nether menegakkan tubuhnya dan membawa Mu Chen, Tang Bing dan Tang Rou keluar dari aula. Di luar istana, mereka bertemu dengan kelompok Raja Elang Darah. Kedua belah pihak saling memandang dengan tatapan dingin, bahkan suhu di sekitarnya tampaknya telah turun. Haha, Nine Nether, bagus untuk anak muda memiliki drive. Tapi ingat bahwa itu terlalu mudah untuk dipatahkan. Raja Elang Darah tersenyum ringan. Raja Elang Darah juga harus ingat bahwa perutmu mungkin tidak akan menerimanya jika kamu terlalu serakah. 9 Nether menjawab dengan acuh tak acuh. Haha, perutku ini bahkan bisa mengambil seluruh istana 9 Nethermu. Raja Elang Darah tersenyum dengan mata menyipit. Dia kemudian melirik Mu Chen, yang berdiri di samping Nine Nether, dengan kilatan dingin di matanya. Dia tidak berbicara lagi saat dia melangkah pergi. Wu Tian dan Cao Feng melewati mereka. Tak lama setelah itu, yang pertama sedikit menghentikan langkahnya di samping Mu Chen saat dia mengulurkan tangannya dengan senyum di wajahnya. Dia dengan lembut menepuk bahu Mu Chen dan berkata dengan nada lembut, "Saudara ini, jika Anda ingin berpartisipasi dalam kompetisi untuk Great Law Gold Pond, maka saya harus mengingatkan Anda." Suaranya berhenti, dan senyum buas terangkat di sudut bibirnya. "Hati-hati, kalau kamu dipukuli sampai mati olehku." Dia tertawa sambil menepuk bahu Mu Chen dan pergi. Melihat siluet Wu Tian, Mu Chen bergumam, "Aku benar-benar ingin mengalahkannya sampai mati." Bab 675-9 Matahari sebagai tubuh, grid solar memurnikan tubuh. Hati Mu Chen setenang air, energi spiritual sekitarnya diam-diam ditarik, seolah-olah itu adalah jurang maut. Tetapi ketika hatinya tenang, laut berdaulat di tubuhnya mulai beriak dengan gelombang pasang. Berdesir, laut sovereign ungu sedang menyapu dengan ombak besar saat ini. Ada suara gemerisik air yang terdengar bersama dengan energi spiritual yang agung lebih jauh di dalam laut berdaulatnya. Memperbaiki tubuh surgawi yang berdaulat membutuhkan energi spiritual dalam jumlah yang mengerikan. Dengan demikian, Mu Chen sedang membuat persiapan. Di laut sovereign yang deras, ada cahaya keemasan yang membubung dan melayang di atas lautan tak lama kemudian. Itu adalah roh Mu Chen. Pada saat ini, ekspresi rohnya dipenuhi dengan kesungguhan. Kilatan api ungu bercampur dengan energi spiritual keluar dari mulut rohnya. Tak lama setelah itu, tatapan rohnya berubah serius dan membentuk segel yang rumit. Ledakan, tepat ketika Mu Chen menyelesaikan segelnya, ada gemuruh yang terdengar dari laut berdaulatnya. Pilar besar energi spiritual terlihat keluar dari laut berdaulatnya. Ledakan, pilar energi spiritual melonjak melintasi cakrawala dan turun tak lama kemudian. Itu seperti naga raksasa karena bentrok dengan cara yang menakjubkan. Seluruh laut berdaulatnya berfluktuasi dengan gelombang deras pada saat ini. Cahaya ungu yang bersinar menyebar dari laut berdaulatnya. Ruang lokasi tabrakan dipelintir dari energi spiritual yang kejam. Roh Mu Chen mengangkat kepalanya, melihat ke lokasi yang bercahaya saat dia membentuk segel dengan tangan mungilnya. Ledakan, laut yang berdaulat bergetar sekali lagi saat energi spiritual tak terbatas yang seperti ular sanca air membubung melintasi cakrawala. Pada akhirnya, mereka bersiul ke arah cahaya ungu yang seperti paus besar yang menelan air. Adegan itu sangat megah. Energi spiritual tanpa batas terus berkumpul. Seiring dengan energi spiritual yang tak terbatas mengalir, cahaya ungu menjadi lebih bersinar. Samar-samar di bawah pancaran itu, tampaknya ada sosok kolosal yang perlahan-lahan terbentuk. Langkah pertama untuk menyempurnakan tubuh surgawi yang berdaulat, bentuk garis besar awal dari tubuh surgawi yang berdaulat dengan energi spiritualnya sendiri. Langkah itu semata-mata bergantung pada energi spiritual yang dimiliki seseorang. Laut sovereign yang megah memiliki pilar cahaya besar yang menjulang di cakrawala,
bersama dengan tangan kecil roh Mu Chen yang bergerak, dan dituangkan seluruhnya ke dalam sosok cahaya. Laut berdaulat yang memiliki energi spiritual tak terbatas pada awalnya jelas sedang kelelahan dengan kecepatan tinggi. Namun, jelas tidak ada ancaman terhadap energi spiritual di laut berdaulat Mu Chen, karena dia memiliki dasar yang kuat yang secara pribadi disempurnakan olehnya. Selain menyatu dengan api abadi, jumlah energi spiritual yang dimilikinya jauh melampaui penguasa biasa. Dengan demikian, langkah ini berlangsung selama 10 menit penuh sebelum gerakan kekerasan di laut berdaulatnya berangsur-angsur menjadi tenang. Laut sovereignnya ditutupi dengan cahaya ungu cemerlang. Roh Mu Chen mengangkat kepalanya saat dia memfokuskan pandangannya pada cakrawala ungu. Ada sosok besar kira-kira 1000 kaki secara bertahap terbentuk di cakrawala, sebelum secara bertahap berdiri. Itu berdiri di cakrawala dan berfluktuasi dengan riak energi spiritual yang mengerikan. Bentuk awal dari tubuh surgawinya telah terbentuk. Mu Chen melihat sosok ungu besar dan sebentar merasa lega di hatinya. Tapi tak lama kemudian, hatinya menegang lagi ketika dia tahu bahwa kilang baru saja akan dimulai. Nine Suns Divine Lingxi, ubah. Kata-kata berat terdengar dari hati Mu Chen. Di ruang budidaya, Lingxi 9 matahari surgawi yang mengambang di depan Mu Chen bergetar hebat, lalu berubah menjadi sinar cahaya yang cemerlang dan terbang ke mulut Mu Chen. Ledakan, langit laut berdaulatnya tampak seperti telah terkoyak saat sinar cahaya yang cemerlang turun. Seolah-olah matahari telah turun, Lingxi yang berayun lembut bisa dilihat di dalamnya. Dari Lingxi, seolah-olah 9 matahari terbit. Roh Mu Chen mengangkat tangannya sambil menunjuk ke langit. 9 matahari sebagai tubuh. 9 matahari Divine Lingxi melonjak saat turun ke arah kepala sosok cahaya ungu besar, sedikit demi sedikit. Ketika 9 Suns Divine Lingxi memasuki sosok besar, itu langsung berpisah. 9 matahari yang terik melesat saat mereka melayang di kepala, jantung, dan lokasi penting dari 4 anggota badan. Cek, cek, ketika 9 matahari yang menyala-nyala mengambil tempat mereka tampaknya telah berkobar sesaat ketika suhu yang mengerikan menyebar. Jumlah energi spiritual yang luar biasa di dalam sosok besar itu telah dibakar dengan kecepatan tinggi. Sosok besar itu dengan cepat menyusut ukurannya. Menurut kecepatan yang menakutkan, itu bahkan mungkin tidak membutuhkan 10 napas untuk bentuk awal dari tubuh surgawi yang berdaulat yang telah disempurnakan oleh Mu Chen dengan pahit untuk dibakar hingga sia-sia oleh 9 matahari. Dan ketika bentuk awal dari Sovereign Celestial Body-nya terbakar, semua upaya yang dilakukan Mu Chen sebelumnya akan sia-sia. Di ruang budidaya, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya dan menjentikkan jarinya. Gelang biji mustard di pergelangan tangannya bergetar saat arus mengalir keluar. Ketika arus itu mengalir keluar, kabut tebal naik di ruangan ini. Kabut adalah arus energi spiritual yang tampak seperti sungai kecil. Itu terbentuk dari cairan spiritual berdaulat. Sungai kecil itu berisi setidaknya puluhan ribu tetes sovereign spiritual liquid. Mu Chen tahu sebelumnya bahwa jika dia ingin memurnikan grid solar unding body, dia akan membutuhkan sejumlah besar sovereign spiritual liquid. Karena itu, dia meminta 9 neter untuk membuka segel mangkuk kondensasi spiritual. Di tangannya, dia telah memperoleh jumlah hampir 50.000 tetes sovereign spiritual liquid. Itu adalah jumlah yang sangat besar yang bisa dirasakan oleh Mu Chen yang mungkin telah menghabiskan setengah dari energi spiritual dalam mangkuk kondensasi spiritual. Tetapi untuk memperbaiki grid solar unding body dengan sukses, harga 50.000 sovereign spiritual liquid masih sepadan. Arus energi spiritual yang terbentuk dengan cairan spiritual berdaulat tersedot ke dalam mulut Mu Chen. Dalam sekejap, tubuhnya bergetar, tetapi dia tidak berani membiarkan energi spiritual yang mengerikan itu berhenti di tubuhnya dan langsung menuangkannya ke dalam bentuk awal dari tubuh surgawi yang berdaulat. Gemuruh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya merobek cakrawala laut yang berdaulat saat sejumlah besar energi spiritual mengalir ke tubuh surgawi yang berdaulat dari segala arah. Saat sejumlah besar energi spiritual mengalir, bentuk awal dari tubuh surgawi yang berdaulat, yang menyusut, telah melambat. Energi spiritual yang tak terbatas itu terus-menerus dibakar oleh 9 matahari. Seiring dengan setiap energi spiritual yang dibakar, akan ada kabut emas yang naik. Saat kabut emas naik, itu diserap oleh bentuk awal dari badan surgawi yang berdaulat. Bersamaan dengan itu, fakula emas kecil-kecil mulai muncul di permukaan benda langit berdaulat ungu besar. Di bawah pembakaran 9 matahari yang terik,
energi spiritual dengan cepat habis dengan kecepatan yang mengerikan. Hanya dalam setengah hari, arus yang terbentuk dari 10.000 cairan spiritual berdaulat telah habis. Hasil dari energi spiritual itu memungkinkan bentuk awal dari badan surgawi yang berdaulat untuk secara bertahap memancar dengan bongkahan fakula emas yang bertambah jumlahnya. Roh Mu Chen mengubah segelnya. Langit terkoyak lagi saat retakan muncul. Ada arus energi spiritual lain yang turun. Jelas, dia akan menggunakan lebih banyak cairan spiritual berdaulat yang telah dia siapkan. Jika langkah pertama adalah menggunakan energi spiritualnya sendiri, langkah kedua adalah melihat seberapa tebal dompetnya. Dan kecepatan kelelahan dari grid solar unding body ini juga membuat Mu Chen terkejut di dalam hatinya. Jika bukan karena dia mendapatkan mangkuk kondensasi spiritual yang memiliki kekayaan besar di turnamen Akademi Spiritual Besar, dan mendapatkan sejumlah besar cairan spiritual penguasa yang ditimbun oleh sekte kuno, bahkan jika dia berhasil mengumpulkan semua bahan, dia akan gagal mengumpulkan sovereign spiritual liquid dalam jumlah besar. Bagaimanapun, jumlah cairan spiritual berdaulat yang dibutuhkan oleh benda langit berdaulat biasa hanya tahun 1000 sampai tahun 2000, paling banter. Tapi jumlah itu hampir tidak cukup untuk masuk ke sela-sela gigi di sini. Mu Chen dalam hati menghela nafas saat dia mulai fokus. Dia hanya perlu terus-menerus menuangkan sovereign spiritual liquid ke dalam bentuk awal dari sovereign celestial body untuk langkah kedua. Langkah ini berlangsung selama 8 hari. Selama 8 hari itu, dia tidak berhenti menuangkan energi spiritual. Secara alami, 50.000 tetes sovereign spiritual liquid juga telah sepenuhnya habis sampai di sini. Setelah menggunakan tetes terakhir sovereign spiritual liquid, bahkan Mu Chen tidak bisa menahan keheranannya dengan temperamennya. Dia tahu bahwa jika orang lain tahu bahwa dia telah menggunakan sejumlah 50.000 tetes sovereign spiritual liquid untuk memurnikan sovereign celestial body-nya, mereka pasti akan takut konyol. Namun, ada hasil yang bagus setelah menggunakan 50.000 tetes sovereign spiritual liquid itu. Di dalam laut berdaulat, roh Mu Chen mengangkat kepalanya saat dia melihat ke cakrawala. Ada sosok cahaya 1000 kaki berdiri di menara. Sosok itu tidak lagi berwarna ungu, tetapi benar-benar keemasan. Cahaya keemasan menyebar ke setiap sudut sosok besar itu. Melihat dari jauh, itu seperti budak emas, misterius bergengsi dengan tekanan tak berbentuk yang menyelimuti segalanya. Itu sangat menakutkan. Mu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa 9 matahari masih menyala dalam sosok emas, tetapi tidak mungkin lagi untuk membakar badan surgawi yang berdaulat. Itu karena ini adalah tahap awal dari sovereign celestial body saat ini. Langkah kedua dari 9 matahari sebagai tubuh berhasil. Mu Chen merasa sangat lega di hatinya. Setelah beberapa saat, tubuhnya menegang lagi saat keseriusan di matanya semakin dalam. Dia tahu bahwa langkah selanjutnya adalah langkah paling berbahaya untuk menyempurnakan tubuh abadi matahari besar. Jika dia tidak bisa melewatinya, maka semua usahanya akan sia-sia. Di ruang budidaya, Mu Chen membuka matanya saat dia menatap buah di depannya. Itu adalah buah surya besar Void. Buah ini menyimpan energi spiritual yang menakutkan di dalamnya. Dibandingkan dengan Lingzi 9 matahari surgawi, itu bahkan lebih sombong. Mu Chen melihatnya, dan pada saat berikutnya, tatapannya menjadi tegas. Dia meraih Void Grid Solar Fruit dan melemparkannya ke mulutnya, tetapi matanya dipenuhi dengan perselisihan. Dia telah menunggu untuk waktu yang lama, dan dia menolak untuk berhenti di sini. Solar hebat memurnikan tubuh. Bab 676 Kesuksesan Tubuh Surgawi. Laut sovereign yang tenang tiba-tiba berubah menjadi kekerasan pada saat ini. Ada riak di permukaan sosok emas di atas laut berdaulat juga. Tekanan kekerasan tak berbentuk turun dari langit saat melanda seluruh laut sovereign. Mu Chen mengangkat kepala rohnya dengan serius. Ada retakan besar di langit laut berdaulat, dan cahaya menyilaukan datang dari celah saat menyebar ke seluruh laut berdaulat. Ledakan, ledakan, tekanan mengerikan turun saat matahari keemasan besar menyerbu ke laut berdaulat dengan cara tirani. Matahari keemasan itu secara alami dibentuk oleh Void Grid Solar Fruit. Api emas berputar di sekitar matahari keemasan saat suhu yang mengerikan menyebar di laut berdaulat, menyebabkan energi spiritual di laut berdaulat menguap pada saat ini. Dibandingkan dengan Nine Suns Divine Lingzi, kekuatan Void Grid Solar Fruit jelas lebih sombong. Saat melihat adegan ini, Mu Chen merasa shock di hatinya juga. Dia menarik napas dalam-dalam saat dia menekan keheranan di hatinya.
Dia membentuk segel dengan kedua tangannya saat suara yang dalam terdengar dari laut berdaulat. Solar hebat memurnikan tubuh. Berdengung, berdengung. Seiring dengan kulit Mu Chen, matahari keemasan perlahan turun, masuk dari kepala sosok emas besar. Ledakan, api emas langsung dibebankan ke sosok emas. Dalam sekejap, ada cairan emas yang menetes dari permukaan sosok emas itu, seolah-olah meleleh. Ekspresi wajah Mu Chen merah saat dia merasakan bahwa sosok emas besar itu seperti tungku saat api emas melonjak. Energi kekerasan terus meningkat, seolah-olah mencoba meletuskan sosok emas itu. Tatapan Mu Chen sangat serius. Jika 9 Suns Divine Lingzi dari sebelumnya adalah untuk memperkuat bentuk awal dari badan surgawi yang berdaulat, badan surya besar Void ini akan menguji seberapa kuat itu. Jika berhasil, badan surgawi yang berdaulat akan benar-benar disempurnakan. Tetapi jika gagal, matahari keemasan akan membakar badan surgawi yang tidak memenuhi syarat menjadi sia-sia. Uff. Seiring dengan nyala api keemasan di matahari yang lebih bersinar, kecepatan cairan emas yang menetes dari permukaan benda surgawi yang berdaulat meningkat. Sosok besar dari Sovereign Celestial Body juga mulai menyusut. Tatapan Mu Chen menjadi lebih serius. Api emas yang ganas dari matahari semakin ganas karena terus meningkat. Menurut kecepatan ini, tubuh surgawi yang berdaulat tidak mungkin menanggungnya. Tapi pada saat seperti ini, Mu Chen tidak punya cara untuk mundur. Saat dia gagal, dia akan benar-benar tidak ditakdirkan dengan tubuh abadi matahari yang agung. Itu adalah hasil yang tidak bisa dia tanggung. Mu Chen menggertakkan giginya saat dia menatap badan surgawi yang berdaulat yang memiliki cairan emas yang terus mengalir ke bawah. Waktu berlalu dengan cepat, setengah hari berlalu dalam sekejap. Uff. Cairan emas itu sudah seperti arus kecil saat mengalir turun dari permukaan benda langit berdaulat emas. Selanjutnya, sosok agung dari badan surgawi yang berdaulat juga telah menyusut beberapa kali. Juga, ada tanda-tanda distorsi dari sosok itu, seolah-olah dibakar sampai batasnya oleh suhu tinggi. Api emas halus keluar dari pori-pori badan surgawi yang berdaulat dan berkobar di permukaan sosok itu. Tatapan Mu Chen terpaku di antara alis Sovereign Celestial Body. Ada matahari keemasan yang tampak seperti bola api dengan nyala api keemasan yang seperti ular yang menggeliat. Matahari keemasan itu sangat bersinar sehingga tidak bisa dilihat secara langsung. Riak kekerasan masih terus meningkat. Wajah roh Mu Chen secara bertahap menjadi terdistorsi dengan kedua matanya merah. Ada juga getaran kecil di tangannya saat dia melihat badan surgawi yang berdaulat yang cacat. Wajahnya sedikit pucat, karena dia tahu bahwa badan surgawi yang berdaulat yang dia bentuk tidak bisa lagi menahan panasnya matahari keemasan. Energi itu terlalu kejam, ini akan meledak. Jantung Mu Chen berdebar kencang saat cahaya keemasan di tengah alis tubuh surgawi berdaulat semakin bersinar. Fluktuasi kekerasan menunjukkan bahwa benda surgawi yang berdaulat telah mencapai batasnya. Matahari keemasan seperti jantung yang berdetak dengan tenang. Cahaya berputar antara cahaya dan kegelapan. Pada saat tertentu, cahaya telah membeku dan cahaya keemasan meledak dengan hebat di detik berikutnya. Uff. Pilar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tubuh badan surgawi yang berdaulat. Benda surgawi yang berdaulat ini yang sepertinya tidak bisa dihancurkan tiba-tiba meledak. Itu juga saat ketika Sovereign Celestial Body meledak bahwa Mu Chen membentuk segel dengan tangannya. Di Cultivating Chamber, unding Divine Leaf yang diam-diam menunggu tiba-tiba melesat ke tengah alis Mu Chen. Pada saat yang sama, cahaya halus melesat melintasi cakrawala laut yang berdaulat, ke benda surgawi yang berdaulat yang telah meledak. Ledakan, cahaya keemasan yang menakutkan mendatangkan malapetaka saat menarik riak deras di laut berdaulat. Ruang sangat terdistorsi, seolah-olah bahkan laut berdaulatnya akan meledak. Roh Mu Chen bersembunyi di kedalaman laut sovereignnya untuk mencegah dirinya terpengaruh oleh gelombang kejut yang menakutkan. Kekacauan itu berlangsung lama, sebelum perlahan-lahan melemah. Roh Mu Chen terbang keluar dari kedalaman laut berdaulat. Tatapannya diarahkan ke area yang ditutupi dengan cahaya keemasan. Raksasa emas itu tidak ada lagi. Jelas, itu telah dihancurkan di bawah dampak itu sebelumnya. Apakah dia gagal? Mu Chen menatap area itu saat dia tiba-tiba duduk dengan tenang. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, nyanyian kultivasi dari grid solar unding body seperti arus air yang mengalir ke dalam hatinya. Hatiku, seperti matahari yang besar karena tidak pernah padam. Nyanyian budidaya itu seperti bel karena terdengar di hati Mu Chen. Samar-samar,
dia sepertinya mendapatkan wawasan saat dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan melolong, perlindungan abadi. Cahaya keemasan tiba-tiba berfluktuasi saat daun kuno diam-diam melayang di cahaya keemasan. Daunnya terkoyak saat cahaya halus menyebar. Cahaya itu sepertinya memiliki kemampuan pemulihan yang misterius. Saat berfluktuasi, cahaya keemasan yang menyebar di wilayah ini berkumpul. Saat cahaya keemasan berkumpul, ada raksasa emas besar yang berangsur-angsur terbentuk. Dalam waktu kurang dari 10 napas, badan surgawi yang berdaulat telah terbentuk di wilayah yang ditutupi dengan cahaya keemasan. Selanjutnya, badan surgawi yang berdaulat yang terbentuk kali ini bahkan lebih cemerlang. Sosok emas tampak seolah-olah itu adalah benda paling kuat yang ada di dunia, tidak bisa dihancurkan. Juga, ada tanda ungu gelap di permukaan benda surgawi berdaulat emas. Rune itu kuno dan megah. Mereka sebenarnya adalah pola dari beberapa matahari. Pemandangan itu seperti segudang matahari di langit. Benda surgawi yang berdaulat itu diam-diam duduk di cakrawala tanpa suara apapun. Saat cahaya keemasan mengalir, sensasi tak berbentuk, kuno dan tak terbatas dipancarkan yang membuat bahkan Mu Chen merasa terpana di dalam hatinya. Tidak bisa dibentuk tanpa patah, terbentuk setelah patah. Mu Chen bergumam, dibandingkan dengan yang telah dia sempurnakan, benda surgawi yang berdaulat ini bahkan lebih sempurna. Tidak ada cacat di seluruh tubuhnya. Jelas, ini adalah tubuh abadi Surya Agung yang asli. Itu harus mengalami patah sebelum bisa menjadi lebih sempurna di bawah kekuatan daun surgawi yang tidak mati. Ini, Mu Chen mengangkat kepalanya dengan mata penuh kejutan. Tubuh abadi matahari yang hebat. Cahaya keemasan berangsur-angsur menghilang saat benda surgawi emas yang megah menjadi lebih jelas. Wajah badan surgawi yang berdaulat mirip dengan Mu Chen. Melihat dari jauh, itu seperti Buddha yang sangat besar, memiliki kekuatan untuk menekan bahkan langit dan bumi. Juga, ada matahari besar yang melayang di belakang kepala badan surgawi yang berdaulat. Ada api emas yang diam-diam bergerak mengelilingi matahari. Mereka misterius, namun bergengsi. Dia akhirnya berhasil di Grid Solar Unding Body. Kegembiraan yang tak bisa disembunyikan muncul di mata Mu Chen. Setelah semua kesulitan, dia akhirnya berhasil mengkultivasikan tubuh abadi surya yang hebat. Dia telah menunggu bertahun-tahun hanya untuk saat ini. Mu Chen menghirup seteguk udara saat rohnya bergerak, muncul di atas kepala badan surgawi yang berdaulat dan tenggelam ke dalamnya. Begitu rohnya masuk, Grid Solar Unding Body tiba-tiba membuka matanya saat cahaya keemasan menyebar, dipenuhi dengan prestise dan misteri yang tak ada habisnya. Di ruang budidaya, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya yang tertutup. Dia berdiri, dan cahaya keemasan dipancarkan dari tubuhnya saat sosok emas besar muncul. Gemuruh, kamar budidaya bergetar hebat saat benda langit berdaulat emas sedang menuju atap kamar budidaya. Dalam sekejap, retakan besar muncul di ruangan saat runtuh dengan suara keras. Di luar ruang budidaya, Nine Nether, yang sedang berkultivasi di atas platform batu, tiba-tiba membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke ruang budidaya yang memiliki cahaya keemasan menyebar, bersama dengan riak energi spiritual yang mengejutkan yang membubung ke langit. Dia berhasil, hati 9 Nether bergerak saat dia muncul di langit. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya saat layar energi spiritual besar menyelimuti, menutupi radius 1000 kaki. Saat cahaya menyelimuti segalanya, benda langit emas yang tingginya 1000 kaki tiba-tiba keluar dari ruang budidaya dan berdiri di atas cakrawala. Nine Nether mengangkat pandangannya saat dia melihat Buddha emas dengan matahari yang terik di belakang kepalanya. Sebuah noda tak bisa disembunyikan dari keterkejutan muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa Sovereign Celestial Body yang dikultivasikan Mu Chen tidak sederhana, tetapi dia tidak pernah berharap itu menjadi begitu agung dan spektakuler. Ini adalah tubuh abadi matahari yang hebat. Dia bergumam pada dirinya sendiri saat keterkejutan memenuhi hatinya. Bab 677 Pasukan 9 Nether. Tubuh surgawi berdaulat emas yang tingginya 1000 kaki berdiri menjulang di antara langit dan bumi saat cahaya keemasan menyebar. Energi spiritual di wilayah ini sedikit keras pada saat ini karena energi spiritual berkumpul di sekitar tubuh surgawi yang berdaulat. Adegan itu luar biasa megah dan spektakuler. Nine Nether berdiri di langit saat dia melihat badan surgawi yang berdaulat. Tatapannya dipenuhi dengan kejutan yang kuat. Meskipun dia memiliki fisik binatang surgawi dan tidak bisa mengolah tubuh surgawi yang berdaulat, dia adalah seseorang yang memiliki banyak pengalaman.
Dia bahkan telah melihat banyak dari 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut pada saat ini. Dia menyadari bahwa di antara sebagian besar benda surgawi yang berdaulat yang pernah dia lihat sebelumnya, tidak ada satupun yang memiliki kekuatan dibandingkan dengan yang satu ini di hadapannya. 9 neter melihat sekeliling. Untungnya, lingkungan sudah diisolasi olehnya. Jika tidak, banyak orang akan merasakan keributan, mengungkapkan beberapa cara Mu Chen. Ini adalah kekuatan benda surgawi yang berdaulat. Badan surgawi yang berdaulat yang sepertinya ditempa dari emas membuka mata emasnya yang dipenuhi dengan prestise yang tak ada habisnya. The Sovereign Celestial Body perlahan-lahan mengepalkan tinjunya, menyebabkan bahkan ruang sedikit terdistorsi. Energi tak berbentuk dan mengerikan berfluktuasi di anggota tubuhnya, memberinya dorongan untuk mengaum ke langit. Energi spiritual dari wilayah ini bersiul, membentuk sinar cahaya dan diserap oleh badan surgawi yang berdaulat. Pada saat ini, saat badan surgawi yang berdaulat menarik dan mengeluarkan napas, ada kabut yang menyelimutinya, dipenuhi dengan energi spiritual. Pada saat ini, Mu Chen menyadari kekuatan benda surgawi yang berdaulat. Itu adalah kekuatan pegunungan. Jika dia tidak memiliki kartu truf sebagai Master Array spiritual ketika dia bertarung dengan Liu Ming, itu pasti akan menjadi masalah yang sulit baginya untuk mengalahkan yang terakhir. Bagaimanapun, tubuh surgawi api surgawi yang telah dikultivasikan Liu Ming sangat kuat. Namun, Mu Chen memiliki keyakinan yang kuat sekarang bahwa dia bisa langsung meledakkan tubuh surgawi api surgawi. Meskipun dia tidak tahu peringkat apa yang setara dengan Great Solar Undying Body, itu pasti beberapa kali lebih kuat daripada Heavenly Flames Celestial Body. Berdengung. Benda langit berdaulat emas mengeluarkan suara mendengung yang samar, dan saat cahaya keemasan melonjak, sosok besar itu mulai menyusut dengan cepat. Hanya dalam beberapa saat, siluet ramping berdiri di langit. Itu secara alami Mu Chen yang telah muncul. Dia menundukkan kepalanya dan melihat kedua tangannya. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Terbukti, kekuatan Great Solar Undying Body telah membuatnya puas. Kerinduan selama bertahun-tahun ini tidak membuatnya kecewa. Setelah menyempurnakan Great Solar Undying Body dengan sukses, dia akhirnya menjadi penguasa kelas 1 yang asli. Saat ini, dia memiliki beberapa harapan dari kompetisi Great Law Gold Pond. Dia ingin menggunakan kekuatan Great Law Gold Pond untuk membuat Great Solar Undying Body-nya menjadi lebih sempurna. Ketika Great Solar Undying Body menghilang, ada beberapa tatapan dari kedalaman Great Law Sky yang tiba-tiba bergeser ke arah istana 9 neter. Riak seperti itu, apa yang dilakukan 9 neter yang gadis itu? Di antara beberapa tatapan, salah satunya adalah Kaisar Burung Hering Langit dari 3 Kaisar. Dia melihat ke arah istana 9 neter dengan sedikit terkejut. Meskipun 9 neter dengan cepat membentuk layar energi spiritual untuk mengisolasi badan surgawi yang berdaulat Mu Chen, seorang ahli tingkat Kaisar Burung Hering Langit masih bisa merasakannya secara samar. Meskipun dia tidak terlalu yakin dalam waktu sesingkat itu, dia bisa mendeteksi fluktuasi energi spiritual yang tiba-tiba dan tidak normal. Tatapan lain milik Kaisar Murid Spiritual. Kedua matanya terpejam, ada fluktuasi samar di ruang di depan matanya. Tatapannya tampak seperti menembus ruang dan langsung berada di istana 9 neter. Namun, karena Mu Chen sudah pulih pada saat ini, hanya ada cahaya keemasan yang masih belum menghilang, mengungkapkan riak energi spiritual yang tidak normal. Kaisar Murid Spiritual menarik kembali pandangannya dengan ekspresi tenang saat dia perlahan menutup matanya. Dengan mata mistiknya, dia menemukan bahwa fluktuasi abnormal dari sebelumnya seharusnya disebabkan oleh pemuda bernama Mu Chen. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan karena seorang pemuda yang baru saja melangkah ke alam berdaulat masih belum cukup untuk membuatnya menganggapnya penting. Ketika mereka menarik kembali pandangan mereka, pria yang mengantuk itu tiba-tiba membuka matanya di kedalaman pavilion. Wajahnya, yang selalu malas, mengungkapkan noda keterkejutan untuk pertama kalinya. Badan surgawi yang berdaulat yang sangat kuat. Dia bergumam pelan. "Selamat, Anda akhirnya mencapai apa yang Anda inginkan." Meskipun dia telah berhasil membuat layar energi spiritual tepat waktu, Nine Nether tidak tahu apakah 3 ahli puncak dari domain Great Havenlaw telah memperhatikan keributan di lokasi ini. Sosoknya bergerak saat dia muncul di hadapan Mu Chen, tatapannya dipenuhi dengan senyuman. Dia secara alami tahu berapa lama Mu Chen telah mempersiapkan hanya untuk hari ini. Mu Chen tertawa, "Menurutmu,
Apa peringkat tubuh abadi surya besar milikku ini dalam 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat? Mendengar kata-katanya, Nine Nether merenung sebentar, sebelum dia berkata, sulit untuk dikatakan, saya belum mengalami kekuatannya. Lebih jauh lagi, banyak benda langit berdaulat yang kuat memiliki kemampuan khusus. Tapi, berdasarkan kekuatan dari sebelumnya, Grid Solar Unding Body ini bisa mencapai peringkat setidaknya 50-an. Hanya di tahun 50-an, Mu Chen sedikit tidak puas dengan perkiraan itu. Tidak peduli apa, Grid Solar Unding Body adalah salah satu prasyarat penting untuk Primordial Immortal Body, yang berada di peringkat 4 pada 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat. Jangan merasa tidak puas, badan surgawi yang berdaulat yang berperingkat 50-an adalah harta mutlak untuk kekuatan seperti domain Grid Havenlaw. Belum lagi orang biasa, bahkan para ahli sovereign yang telah mencapai sovereign kelas ke-7 dan ke-8 akan membuat hati mereka tergerak olehnya dan bersedia menjadi penatua hanya untuk mengolahnya. Nine Nether memutar matanya ke arah Mu Chen. Apakah orang ini berpikir bahwa benda langit berdaulat yang berperingkat 50-an adalah sesuatu yang bisa dia dapatkan di jalanan? Mu Chen menggosok hidungnya, karena itu masuk akal setelah memikirkannya. Bahkan Tuan Muda Istana-Istana Mendalam Langit, Liu Ming, hanya bisa mengolah tubuh surgawi api surgawi yang merupakan peringkat ke-97. Namun, dia bisa merasakan bahwa sepertinya ada banyak kedalaman di tubuh besar matahari yang tidak mati ini. Saat ini, dia baru saja berhasil mengolahnya, jadi dia tidak bisa sepenuhnya mengeksekusi semua kekuatannya. Kalau tidak, Nine Nether pasti tidak akan memeringkatnya di antara 50-an. Nine Nether melambaikan tangannya, menghilangkan layar energi spiritual. Dua garis cahaya terbang dari kejauhan dan muncul di hadapan mereka. Itu adalah Tang Bing dan Tang Rou. Tatapan yang mereka berdua berikan untuk melihat Mu Chen memiliki sedikit keheranan di dalamnya. Dibandingkan dengan sebulan yang lalu, energi spiritual saat ini yang dipancarkan dari tubuh Mu Chen jauh lebih kuat. Sepertinya kamu telah berhasil menyempurnakan kilang Sovereign Celestial Body. Tang Bing berseru kaget. Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum sambil menatap Tang Bing dengan sedikit terkejut. Kamu telah menerobos. Dibandingkan dengan sebulan yang lalu, fluktuasi energi spiritual di sekitar Tang Bing jauh lebih kuat. Terbukti, dia telah mencapai terobosan dalam waktu 1 bulan ini dan melangkah ke alam berdaulat. Aku harus berterima kasih atas tetesan cairan penguasa spiritual itu. Tang Bing juga cukup senang dengan terobosannya ke alam berdaulat. Tang Bing, yang biasanya memiliki ekspresi dingin, mengungkapkan senyum menawan pada saat ini. Mu Chen tersenyum sambil menjentikkan jarinya. Garis cahaya terbang ke Tang Bing. Yang terakhir buru-buru menerimanya. Ada gulungan merah di dalam sinar cahaya. Ini adalah teknik kultivasi untuk tubuh surgawi api surgawi. Saya yakin itu akan berguna bagi Anda. Mu Chen tersenyum. Ketika dia merebut gelang biji master dari Liu Ming, dia telah menemukan metode kultivasi untuk tubuh surgawi api surgawi di dalamnya. Meskipun tubuh surgawi api surgawi bukanlah sesuatu yang akan dia perhatikan, bagaimanapun, itu adalah tubuh surgawi berdaulat yang dapat menyebabkan para ahli penguasa biasa tergoda. Jadi, itu adalah hadiah yang pas untuk Tang Bing. Mendengar bahwa itu sebenarnya peringkat ke-97 dari 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat, Tang Bing tercengang, sebelum dia menggelengkan kepalanya tak lama kemudian. Hadiah ini terlalu mahal, saya tidak bisa menerima ini. Lagi pula, tidak sembarang orang bisa mendapatkan kesempatan untuk mengolah tubuh surgawi api surgawi. Awalnya, Tang Bing bermaksud untuk memperbaiki badan surgawi berdaulat biasa untuk saat ini dan berubah menjadi yang lebih kuat ketika dia tumbuh lebih kuat di masa depan. Namun, dia tidak pernah berharap Mu Chen memberinya hadiah badan surgawi berdaulat. Haha, Mu Chen, apakah kamu mencoba merayu kakak perempuanku? Anda benar-benar bersedia berpisah dengan banyak hal. Pertama cairan spiritual yang berdaulat dan sekarang tubuh surgawi yang berdaulat. Tang Rou tersenyum dari samping. Gadis sialan, aku akan merobek mulutmu. Wajah Tang Bing memerah saat dia menggertakkan giginya dan berpura-pura marah. Tang Rou terkekeh saat dia bersembunyi di balik Nine Nether. Tapi Tang Bing tidak tahu bagaimana harus bertindak setelah diganggu oleh Tang Rou. Dia memegang gulungan merah itu dan tidak tahu apakah dia harus menerima atau mengembalikannya. Pada saat ini, dia hanya bisa menghentakkan kakinya dengan kebencian. Oke, cukup. Nine Nether terkekeh saat dia memegang pinggang ramping Tang Bing dan tertawa.
Kamu harus menerimanya dulu. Saat ini, Anda benar-benar membutuhkan badan surgawi yang berdaulat yang cocok untuk diri Anda sendiri. Petik 2. Mendengar kata-kata Nine Nether, Tang Bing menganggukkan kepalanya, sebelum dia berkata kepada Mu Chen, "Terima kasih, aku pasti akan membalas budi ini." Tepat ketika Mu Chen hendak melambaikan tangannya, dia melihat betapa seriusnya ekspresi gadis di depannya. Gadis ini secara alami memiliki prinsipnya sendiri. Jadi, dia hanya bisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Xiao Binger, bagaimana kekuatan Istana 9 Nether kita saat ini?" 9 Nether tiba-tiba bertanya. "Kakak sedang berbicara tentang pasukan 9 Nether." Tang Bing melihat Nine Nether menganggukkan kepalanya, sebelum tersenyum. "Yakinlah, aku belum mengendur selama bertahun-tahun ketika kakak pergi. Pasukan 9 Nether kami bahkan lebih kuat dibandingkan saat kamu pergi." Nine Nether menganggukkan kepalanya dengan kepuasan. "Saat ini, Mu Chen adalah penguasa domain dari Istana 9 Nether kami. Menurut aturan, dia harus memimpin pasukan 9 Nether. Apa pendapat kalian semua tentang itu?" Bagaimanapun, pasukan 9 Nether dikelola oleh Tang Bing selama bertahun-tahun. Sekarang Mu Chen akan menjadi penguasa domain, dia secara alami harus mendapatkan persetujuan dari Tang Bing. Mendengar kata-katanya, Tang Bing mengangguk tanpa ragu sedikitpun. "Tidak masalah." Dia tiba-tiba menghentikan kata-katanya dan tertawa kecil sambil menatap Mu Chen. "Tapi ada banyak ahli di antara pasukan 9 Nether dengan beberapa kuda yang tidak bisa dijinakkan. Aku hanya takut Mu Chen tidak bisa menjinakkan mereka." Awalnya, dia akan menolak masalah ini untuk mencegah Tang Bing tidak puas dengan dia yang ikut campur dalam urusannya. Tetapi ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, alisnya terangkat ringan dan ada minat pada suaranya. "Kalau begitu, aku harus mencobanya." Bab 678 memerintahkan 9 pasukan Nether. Pembagian kekuatan domain Great Havenlaw sangat aneh. Selain dari pasukan yang memegang itu sendiri, setiap pasukan raja memiliki pasukannya sendiri. Dan jika pasukan raja itu ingin mendapatkan lebih banyak wilayah, mereka harus merebut dan melahap yang lain dengan pasukan mereka sendiri. Dengan demikian, setiap kekuatan raja akan melakukan pengembangan besar pada pasukan mereka, memperkuat mereka. Mengambil pasukan Asura dari Istana Asura, tentara pemecah gunung dari Aula Pemisah Gunung, dan tentara elang darah Balai Elang Darah misalnya. Tentu saja, meskipun pasukan itu kuat, semua orang tahu bahwa yang paling menakutkan yang diketahui publik adalah tentara langsung dari domain Great Havenlaw, tentara Great Havenlaw. Namun, pasukan itu tidak dikendalikan oleh siapapun karena itu milik Kaisar Tidur yang dalam dan tak terduga dan juga penguasa domain yang misterius itu. Adapun pasukan 9 Nether, itu adalah pasukan Istana 9 Nether. Tapi, karena 9 Nether pergi selama bertahun-tahun dan selain dia tidak pandai mengelola pasukannya, pasukan 9 Nether adalah yang terlemah di antara 9 raja ketika dia pergi. Tapi untungnya, Tang Bing berhasil ketika dia tidak hadir dan membiarkan pasukan 9 Nether untuk diperkuat sebagai gantinya. Meskipun masih tidak bisa dibandingkan dengan pasukan Asura, yang memiliki sumber daya yang cukup, itu jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Istana 9 Nether, lapangan latihan. Lapangan pelatihan yang luas dipenuhi dengan sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya, semuanya mengenakan baju besi hitam, berdiri dengan tenang. Mereka seperti batu besar tanpa gerakan, napas mereka bersatu. Saat mereka bernafas, itu seperti guntur dan kilat, cara yang mengesankan itu sangat menakutkan. Beberapa stek cahaya terbang dan muncul tepat di depan mereka. Itu 9 Nether, Mu Chen, dan saudara perempuan Tang Bing dan Tang Rou. "Kami menyambut Tuan Istana." Ketika Nine Nether muncul, 1000 sosok seperti batu dengan hormat membungkuk dengan kepalan tangan di dada mereka. Suara teratur terdengar seperti kilat. Mu Chen berdiri di platform tertinggi saat dia melihat pasukan ini yang seperti sepetak awan petir. Sok melintas di matanya juga. Ini adalah tentara asli. Napas mereka adalah satu saat energi spiritual menyelimuti mereka. Tidak ada penolakan dari konvergensi mereka. Ini jelas sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan kerja sama selama berbulan-bulan. Istana 9 Nether selalu mempertahankan skala 1000 orang. Kami telah memilih metode eliminasi, 100 terakhir dalam tes setiap tahun akan dihilangkan, sementara sisanya akan menjadi kekuatan Istana 9 Nether, pada akhirnya menampilkan kekuatan para pendatang baru. Tang Bing dengan ringan tersenyum. Mu Chen sedikit heran saat dia menghela nafas dalam hatinya tentang betapa tangguhnya gadis ini.
Dia telah sepenuhnya melepaskan keuntungan dari angka dan memilih kualitas dengan tingkat eliminasi yang begitu kejam. Tapi ini juga alasan mengapa pasukan 9 neter begitu halus, semuanya telah mencapai tingkat 3 bencana berdaulat, beberapa sosok yang berdiri di depan bahkan menunjukkan tanda-tanda samar untuk menerobos ke alam berdaulat. Menghadapi tentara ini, jika mereka menyerang semua bersama-sama, bahkan Mu Chen, yang telah memurnikan grid solar Unding Body, tidak akan bisa menghindari ketajaman mereka. Cukup bagus. 9 neter memuji. Sepertinya itu hal yang bijaksana untuk menyerahkan pasukan 9 neter ke Tang Bing. Sebenarnya, ini hanya sesuatu yang berhasil kami capai dengan sovereign spiritual liquid yang kami miliki. Tang Bing tak berdaya tersenyum. Dia ingin memperluas pasukan 9 neter juga, tetapi ada batasan jumlah cairan spiritual berdaulat yang bisa diperoleh Istana 9 neter dalam setahun. Jika mereka memperluas paksa, itu mungkin merusak fondasi Istana 9 neter. Kamu telah melakukannya dengan baik. 9 neter menepuk bahu Tang Bing. Selama bertahun-tahun, Tang Bing bahkan telah membayar bagiannya dari cairan spiritual berdaulat dan memberikannya ke Istana 9 neter. Kontribusinya bahkan membuat 9 neter merasa sedikit bersalah. Tidak apa, Tang Bing dengan ringan tersenyum saat dia melihat pasukan 9 neter. Suaranya berangsur-angsur menjadi dingin dan terpesona. Mulai hari ini dan seterusnya, Mu Chen akan menjadi penguasa domain Istana 9 neter. Saat dia berbicara, ada suara-suara lembut yang datang dari pasukan 9 neter yang seperti batu. Tatapan mereka jatuh ke sosok pemuda di peron saat mereka terdiam. Keheningan pada saat seperti ini adalah representasi yang jelas dari penolakan mereka. Kalian punya pendapat tentang itu? Alis Tang Bing sedikit terangkat saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Komandan Tang Bing, tidak ada yang akan berkomentar jika Anda yang memimpin pasukan 9 neter kami. Berdiri di depan Istana 9 neter, ada suara yang bergema, itu adalah seorang pria dengan tubuh yang kuat. Dia mengenakan baju besi hitam dan memiliki tombak di tangannya. Ekspresinya tegas. Kita semua tahu tentang kesulitan yang telah dialami oleh Istana 9 neter selama bertahun-tahun dan kamu telah meninggalkan bagian cairan spiritual sovereign kamu kepada pasukan 9 neter kami. Jadi kami menghormati Anda. Jika kata-kata dari sebelumnya adalah perintah, kami pasti akan mengikuti, tetapi saya khawatir beberapa saudara tidak akan senang. Petik 2. Tatapan Mu Chen jatuh ke pria tegap dengan noda kejutan melintas di matanya. Dia menyadari bahwa kekuatan pria itu telah mencapai alam berdaulat kelas 1, kecuali menilai dari fluktuasi energi spiritual di sekitarnya, dia belum memperbaiki tubuh surgawi yang berdaulat. Kekuatan itu membuat Mu Chen agak terkejut, karena dia tidak pernah menyangka akan ada ahli sovereign di antara pasukan 9 neter. Mu Chen menyapu pandangannya ke sekeliling dan menyadari bahwa ada dua sosok diam-diam berdiri di samping pria tegap itu. Fluktuasi energi spiritual di sekitar mereka tidak lebih lemah darinya. 3 ahli sovereign realm, ketiganya adalah yang terkuat di antara 9 pasukan neter kami. Prestise mereka juga yang tertinggi. Awalnya, mereka semua memiliki harapan untuk menjadi domain lord. Tang Rou berdiri di samping Mu Chen saat dia memperkenalkan mereka. Qiusan adalah nama orang yang berbicara. Yang di sebelah kirinya adalah Bei Mo, sedangkan yang di sebelah kanannya adalah Lan Hai. Mereka awalnya adalah pembudidaya independen, tetapi telah menyinggung sekte dan diburu oleh mereka. Mereka beruntung diselamatkan oleh kami dan bergabung dengan pasukan 9 neter. Selama bertahun-tahun, mereka setia dan tidak pernah pergi meskipun harga tinggi yang ditawarkan oleh Bloodhawk Hall. Tang Bing menjelaskan. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya, bergabung dengan pasukan 9 neter adalah hasil yang cukup bagus untuk pembudidaya independen biasa. Paling tidak, mereka bisa menerima cairan spiritual sovereign gratis. Tapi Mu Chen sedikit terkejut bahwa mereka bisa menolak suap dari Bloodhawk Hall. Sepertinya ketiganya tahu bagaimana cara bersyukur. Jika kamu ingin pasukan 9 neter menjadi milikmu, selanjutnya kamu harus bergantung pada dirimu sendiri. Tang Bing berkata dengan lembut. Dia bisa dengan paksa membuat pasukan 9 neter untuk mengikuti perintah tetapi pasukan 9 neter pasti tidak akan puas dengan cara itu, dan melahirkan pemikiran lain di hati mereka. Jadi, terserah pada Mu Chen untuk mencoba dan menjinakkan kuda-kuda yang tidak bisa dijinakkan itu. Mu Chen tersenyum saat dia melangkah maju. Sosoknya melintas dan muncul di dalam bidang pelatihan. Kalian tidak akan mematuhiku. Mu Chen melihat 3 sosok yang berdiri di depan. Ketiganya tidak berbicara,
tetapi tidak ada rasa hormat dalam tatapan yang mereka lemparkan. Mereka melihat melalui kekuatan Mu Chen, dia adalah penguasa kelas 1. Mungkin dia sedikit lebih kuat dari mereka, tetapi itu jauh dari cukup bagi mereka untuk diyakinkan. Bersama-sama, setidaknya beritahu aku jika kalian memiliki kualifikasi untuk mengungkapkan keenggananmu. Mu Chen berbicara dengan suara tenang. Kemarahan muncul dari mata ketiga pria itu ketika salah satu dari mereka berkata dengan suara berat, kami belum memperbaiki benda surgawi berdaulat kami. Arti di balik kata-kata mereka adalah bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk diyakinkan jika Mu Chen mencoba untuk menekan mereka dengan badan surgawi yang berdaulat. Aku tidak akan menggunakannya, Mu Chen berkata dengan tenang. Baik, tatapan ketiga pria itu semakin tajam. Tidak ada keraguan saat mereka bertiga melangkah maju, secara misterius muncul di sekitar Mu Chen. Telapak tangan mereka seperti kilat, menargetkan organ vital Mu Chen. Ketiganya menunjukkan pemahaman diam-diam mereka dari kerja sama mereka. Energi spiritual tanpa batas bergemuruh seperti guntur di bawah ketiga pria itu. Sosok Mu Chen tidak bergerak saat dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Kulitnya dengan cepat berubah menjadi perak saat raungan guntur yang dalam bergemuruh dari tulangnya. Dia tidak bergeming saat menghadapi serangan deras ketiganya. Ledakan, telapak tangan ketiganya mendarat dengan keras melawan Mu Chen saat energi spiritual yang luar biasa keras meledak. Bumi di bawahnya langsung runtuh dan retak, menciptakan jurang besar. Riak yang terlihat bisa dilihat di permukaan tubuh Mu Chen, sosoknya secemerlang perak. Bahkan pupil matanya telah berubah menjadi perak dengan kilat yang mengalir di permukaan tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa petir yang telah turun. Ekspresi dari trio Kyusan mau tak mau berubah saat mereka merasa bahwa di bawah telapak tangan mereka, itu seperti batu besar yang telah dihaluskan oleh kilat berkali-kali, tidak bisa dihancurkan. Tubuh fisik yang sangat kuat. Hati ketiganya berkelebat karena terkejut. Mereka telah menyempurnakan tubuh fisik mereka di masa lalu. Tapi dibandingkan dengan Mu Chen, jaraknya terlalu besar. Mundur, petir meledak dari murid perak Mu Chen, sinar pencahayaan menyebar sebagai kekuatan energi spiritual yang mengerikan mendatangkan malapetaka. Tubuh trio Kyusan tersentak saat mereka terbang kembali dengan cara yang menyedihkan, meninggalkan bekas yang dalam di tanah di bawah kaki mereka. Bisikan dalam datang dari Istana 9 Neter dalam sekejap juga. Banyak orang terkejut di mata mereka, karena mereka tidak menyangka bahwa kerja sama antara trio Kyusan bahkan tidak bisa menggerakkan pemuda di depan mereka sedikitpun. Betapa tangguhnya, Tang Rou berseru dengan matanya yang penuh dengan keterkejutan. Tang Bing dengan ringan menganggukkan kepalanya saat dia melihat sosok ramping yang berdiri di depan pasukan 9 Neter. Sosok itu tampaknya memiliki sikap yang mengejutkan yang membuat orang lain sulit mengalihkan pandangan mereka. Pemuda itu tampaknya memiliki pesona yang unik, tidak heran kakak 9 Neter menganggapnya sangat penting. Datang lagi jika kalian masih belum yakin. Mata Mu Chen acuh tak acuh saat dia menatap ketiganya. Ketiganya tersenyum pahit setelah mendengar kata-kata Mu Chen dan mereka menggelengkan kepala dengan sedih. Kesenjangan itu terlalu besar, mereka tidak bisa melakukan apapun pada tubuh fisik Mu Chen, bahkan dengan mereka bertiga bersama-sama. Pertarungan ini tidak pada level yang sama. Melihat reaksi mereka, cahaya perak di permukaan tubuh Mu Chen berangsur-angsur memudar. Saat cahaya perak memudar, tanda petir di dadanya di bawah pakaiannya juga menghilang secara diam-diam. Menghitungnya, sebenarnya ada 10 rune. Tanpa sadar, Mu Chen telah mencapai sukses besar dengan fisik dewa petirnya. Tidak heran mengapa dia berani menahan serangan ketiganya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Tuan Domain Mu Chen. Ketiganya mundur selangkah saat mereka memanggil dengan suara yang dalam dengan tangan ditangkupkan. Di bawah kekuatan Mu Chen, mereka tidak punya pilihan lain selain diyakinkan. Bab 679 kirim. Kami menyapa Tuan Domain Mu Chen. Ketika ketiganya tidak punya pilihan lain selain diyakinkan, pasukan 9 Neter menundukkan kepala mereka saat suara gemuruh yang teratur terdengar di seluruh lapangan. Mu Chen dengan tenang melihat tentara yang tampak seperti awan petir dan mengalihkan pandangannya ke Kyusan dan dua lainnya. Kalian adalah senior dari pasukan 9 Neter. Setelah bertahun-tahun, kalian tidak pergi ketika pasukan 9 Neter berada pada saat yang paling sulit. Sebagai Tuan Domain yang baru, saya secara alami akan memberi penghargaan dan hukuman yang adil. Petik 2. Saat dia berbicara, dia berhenti sejenak. Setelah melihat tatapan heran Kyusan dan dua lainnya, dia melanjutkan pidatonya,
ini adalah metode pemurnian tubuh surgawi api surgawi. Saya akan memberikannya kepada kalian bertiga di masa depan. Tubuh surgawi api surgawi. Qiyusan dan dua lainnya mengubah wajah mereka saat mereka melihat Mu Chen dengan tidak percaya. Badan surgawi api surgawi yang merupakan peringkat ke-97. Tidak hanya mereka, bahkan pasukan 9 neter pun ikut ribut. Mereka secara alami telah mendengar tentang tubuh surgawi api surgawi. Pada saat ini, mata mereka terbakar api. Meskipun tubuh surgawi api surgawi diberi peringkat ke arah belakang, itu masih merupakan tubuh surgawi yang berdaulat. Itu berkali-kali lebih kuat daripada benda surgawi sovereign yang tidak berperingkat itu. Bahkan di domain Great Havenlau, benda surgawi yang berdaulat dengan tingkat seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dikultivasikan oleh sembarang orang. Tapi, sekarang, Mu Chen menggunakannya sebagai hadiah, tangannya tidak kecil. Terima kasih, Tuan Domain. Di bawah godaan tubuh surgawi api surgawi, wajah trio Qiyusan berubah bersemangat saat mereka menangkupkan tangan mereka dan berbicara dengan hormat. Ketidakpuasan yang mereka miliki di hati mereka juga dihilangkan. Lagi pula, seseorang yang bisa dengan santai mengeluarkan benda surgawi api surgawi sebagai hadiah, terlepas dari usianya, temperamennya bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Mu Chen melambaikan tangannya dan menyapu pandangannya ke seberang lapangan. Di masa depan, selama ada kontribusi yang cukup, Anda tidak hanya dapat memperoleh cairan spiritual berdaulat dalam jumlah yang cukup untuk menerobos ke alam berdaulat. Setelah terobosan yang berhasil, Anda juga akan mendapatkan kesempatan untuk menggunakan metode kultivasi dari tubuh surgawi api surgawi. Tentu saja, apakah kamu bisa berhasil memperbaikinya akan tergantung pada dirimu sendiri. Petik 2. Berdesir. Keributan lain pecah di antara pasukan 9 neter. Banyak orang memiliki tatapan panas saat mereka menjilat bibir mereka. Mereka tahu tentang situasi istana 9 neter selama bertahun-tahun, jadi mereka hemat dengan menggunakan sovereign spiritual liquid. Meskipun tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, siapapun akan berharap bahwa mereka dapat memperoleh lebih banyak cairan spiritual berdaulat untuk mempercepat kecepatan kultivasi mereka. Selanjutnya, menerobos ke sovereign realm membutuhkan sejumlah besar sovereign spiritual liquid, jadi mereka perlu bersiap untuk waktu yang lama. Tapi kata-kata Mu Chen telah menyelesaikan kekhawatiran terbesar mereka, belum lagi bahwa masih ada godaan dari Heavenly Flames Celestial Body. Tapi, Istana 9 neter kita telah mengistirahatkan diri kita sendiri, bagaimana kita akan mendapatkan kontribusi pertempuran? Ada beberapa orang yang tajam di Istana 9 neter yang berbicara dengan nada lembut. Semua orang pulih saat mereka menganggukkan kepala. Selama bertahun-tahun, pasukan 9 neter mereka tidak pergi berperang. Meskipun wilayah mereka direbut, tidak ada pemimpin di Istana 9 neter mereka, jadi mereka tidak berani bertindak. Itu adalah masa lalu. Mu Chen berkata dengan acuh tak acuh, di masa depan, kami akan mengambil kembali milik kami. Jika ada yang berani menggertak kami, Anda diizinkan untuk bertindak. Karena kita tidak akan lagi memiliki hari-hari yang mudah, jika Anda tidak puas, Anda dapat meninggalkan pasukan 9 neter. Di masa depan, pasukan 9 neter akan menjadi tombak paling tajam dari Istana 9 neter dan menghadapi musuh manapun. Meskipun pidatonya tenang, itu membuat semua orang di pasukan 9 neter tercengang. Setelah itu, tubuh mereka gemetar karena kegembiraan, beberapa orang bahkan memiliki mata merah. Sudah terlalu sulit bagi mereka selama bertahun-tahun. Di antara domain Great Havenlau, pasukan 9 neter mereka memiliki kedudukan terendah. Kemanapun mereka pergi, mereka akan menarik tatapan menghina. Beberapa orang jahat bahkan menyebut Istana 9 neter mereka sebagai istana wanita, pasukan 9 neter mereka sebagai pasukan wanita. Namun, selama bertahun-tahun, Istana 9 neter telah memilih untuk menanggung segala macam provokasi. Pada akhirnya, mereka bahkan harus menawarkan kualifikasi untuk Greatlaw Gold Pond dengan tangan mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi mati rasa. Jadi ketika mereka mendengar kata-kata Mu Chen, itu menyalakan api di hati mereka. Pada saat ini, gelombang pasang menyapu hati mereka dan mereka tidak bisa lagi mengendalikan diri. Kami akan mengikuti perintah dari Domain Lord. Setiap anggota pasukan 9 neter menegakkan tubuh mereka saat mereka meraung sekaligus, suara mereka seperti ledakan guntur. Di atas panggung, Tang Bing mau tak mau menggigit bibirnya yang merah, tatapannya menatap siluet ramping itu. Tidak peduli seberapa kuat dia menunjukkan,
dia bukan laki-laki, sehingga tidak memiliki sifat berdarah panas yang dimiliki seorang pria jauh di dalam tulangnya. Meskipun pasukan 9 neter menghormatinya, sulit bagi hati mereka untuk menyapu gelombang seperti sekarang. Bagaimana itu? Nine neter bertanya, tersenyum. Tang Bing dengan lembut menganggukkan kepalanya saat dia tertawa samar. Kakak 9 neter memiliki penglihatan yang bagus. Mu Chen jauh lebih baik daripada Cao Feng. Kata-katanya terhenti saat dia dengan ringan cemberut dan menunjukkan ekspresi muda dan bodoh yang jarang dimiliki seorang gadis. Orang itu terlalu murah hati. Bagaimana saya akan mengeluarkan begitu banyak cairan spiritual berdaulat? Petik 2. Tang Bing adalah pengurus rumah tangga Istana 9 Neter. Setiap tetes sovereign spiritual liquid berada di bawah kendalinya. Di masa lalu, tangannya kencang saat mereka melewati hari-hari mereka. Bagaimana dia bisa menjadi seperti Mu Chen, yang berbicara begitu megah tentang menyediakan cairan spiritual penguasa yang cukup untuk menerobos alam berdaulat. Dia mencoba untuk memelihara pertempuran dengan pertempuran. Nine Neter dengan malas meregangkan pinggangnya saat rasa dingin melintas di matanya yang ramping. Seperti yang dikatakan Mu Chen sebelumnya, Istana 9 Neter akan berubah mulai besok dan seterusnya. Kami akan mengambil kembali barang-barang yang menjadi milik kami. Tang Bing diam-diam menganggukkan kepalanya, dia memiliki sedikit harapan di hatinya. Dia secara alami berharap untuk melihat Istana 9 Neter dipenuhi dengan individu-individu yang kuat dan berdarah panas, membiarkan musuh merasakan balas dendam yang menakutkan. Selama bertahun-tahun, Istana 9 Neter telah menderita segala macam penindasan. Bukannya dia tidak marah di dalam hatinya, tetapi situasinya lebih kuat daripada orang. Raja Elang Darah mencoba memaksa mereka melakukan langkah yang salah, sehingga dia punya alasan untuk membubarkan Istana 9 Neter mereka. Jadi, bahkan jika dia harus menanggung penderitaan, dia pasti tidak akan memberikan lawan mereka kesempatan. Mu Chen agak puas dari kemegahan yang ditampilkan oleh Istana 9 Neter dan menganggukkan kepalanya. Dia tidak lagi berbicara saat dia berbalik dan kembali ke peron. Dia tahu bahwa dia sudah benar-benar mendapatkan pengakuan dari seluruh pasukan 9 Neter. Tidak pernah berpikir bahwa metode lobak dengan tongkatmu ini akan sangat terampil. Nine Neter tersenyum sambil menatap Mu Chen. Mu Chen tersenyum sebagai tanggapan. Metodenya ini bukanlah sesuatu yang baru, tapi itu yang paling efektif. Pasukan 9 Neter cukup bagus. Mu Chen memuji. Dia sangat puas dengan pasukan 9 Neter. Baik itu keagungan atau kekuatan, pasukan 9 Neter ini tidak lemah. Hanya ada satu kekurangan, terlalu sedikit anggota. Padahal, potensinya sangat besar. Itu sudah pasti. Tang Bing tersenyum, jejak kebanggaan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Selama bertahun-tahun, dia telah mencurahkan seluruh hatinya ke dalamnya. Kalau tidak, bagaimana Istana 9 Neter yang telah kehilangan 9 Neter bertahan sampai dia kembali? Kamu telah bekerja keras kakak Tang Bing. Mu Chen berkata dengan lembut. Setelah kehilangan 9 Neter, Tang Bing telah berkontribusi banyak dan mampu melatih pasukan 9 Neter ke level ini, sambil menahan segala macam provokasi. Memang tidak nyaman bagi seorang gadis seperti dia untuk mencapai sebanyak ini. Tidak heran dia sangat dihormati oleh pasukan 9 Neter, bahkan trio Qiyu San pun sama. Mu Chen tahu bahwa jika mereka menghormati Nine Neter, maka apa yang mereka miliki untuk Tang Bing adalah rasa hormat yang tulus. Tang Bing sedikit tercengang. Dia melihat wajah tersenyum di depannya dan titik lembut hatinya sepertinya terbentur. Hidungnya sedikit asam. Dia tidak pernah berbicara tentang keluhannya selama bertahun-tahun, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada keluhan. Setelah kehilangan 9 Neter, Istana 9 Neter membutuhkan seseorang untuk menahannya, dan dia adalah contohnya. Jadi dia hanya bisa bersikap dingin saat dia bekerja keras dan bertahan sampai kembalinya Nine Neter. Yakinlah, kakak Tang Bing. Saya akan menghancurkan mereka yang berani datang memprovokasi Istana 9 Neter sampai-sampai orang tua mereka tidak akan mengenali mereka di masa depan. Mu Chen tersenyum. Senyum di wajahnya bersinar dan hangat sekarang, menyebabkan wajah Tang Bing menjadi sedikit merah. Jarang tidak ada muka dingin yang biasanya dia miliki saat dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tapi jangan ucapkan kata-kata itu demi mengucapkannya, kamu harus mempertimbangkan sejumlah besar cairan spiritual penguasa yang dibutuhkan untuk pasukan 9 Neter. Jumlah besar itu tidak cukup, bahkan jika kami menjualmu. Ekspresi Tang Bing dengan cepat kembali normal saat dia melihat Mu Chen dan tertawa. Mu Chen mengangguk,
Itu memang masalah. Saat ini, wilayah di bawah Istana 9 Neter sepenuhnya disita. Jumlah cairan spiritual sovereign tidak bisa bertahan lama. Jadi mereka masih harus bergantung pada diri mereka sendiri untuk bertahan lama. Kami hanya bisa bergantung padamu mengenai masalah ini, tapi aku akan terus mengawasi Raja Langdarah. 9 Neter ringan tersenyum. Menurut aturan domain Great Haven Law, tidak ada raja yang bisa mengambil tindakan langsung. Setiap kompetisi hanya bisa bergantung pada bawahan mereka. Lebih jauh lagi, alasan mengapa Raja Langdarah tidak takut pada mereka adalah karena dia tidak percaya bahwa Istana 9 Neter bisa menang melawan Aula Langdarahnya dengan jumlah orang yang sedikit. Mu Chen mengangguk sambil meregangkan pinggangnya. Tatapannya diarahkan ke kejauhan dan tumbuh sedikit tajam. Setelah kompetisi untuk Great Law Gold Pond, kita akan mulai mengambil kembali milik kita. Bagaimana persiapanmu? Tang Bing penasaran saat dia bertanya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir bahwa Istana 9 Neter mereka akan berpartisipasi di Great Law Gold Pond, jadi pasukan lain akan memperhatikan mereka. Semuanya seperti yang direncanakan. Mu Chen tersenyum ringan saat matanya yang cemerlang dipenuhi dengan kemegahan kepercayaan diri. Dia telah memurnikan grid solar Unding Body, sehingga tidak lagi takut pada lawan dengan level yang sama. Tapi, pertempuran ini sangat penting baginya dan Istana 9 Neter, jadi dia tidak bisa memperlakukannya dengan enteng. Mu Chen dengan ringan menggosok gelang biji mustardnya dan tiba-tiba teringat seni 9 naga dan gajah yang dia peroleh dari Liu Ming. Bab 680 Seni 9 Naga dan Gajah yang Aneh. Mu Chen diam-diam duduk sendirian di puncak gunung di Istana 9 Neter. Di antara telapak tangannya, ada gulungan emas yang perlahan berputar, terus-menerus memancarkan riak cahaya keemasan darinya. Mu Chen tiba-tiba membuka matanya yang telah lama tertutup. Dia menundukkan kepalanya, melihat gulungan emas dengan matanya yang penuh dengan kebingungan dan keheranan. Gulungan emas secara alami adalah seni 9 naga dan gajah yang dia dapatkan dari Liu Ming. Mu Chen telah mempelajarinya selama 3 hari terakhir, tetapi fakta yang mengejutkan adalah tidak ada hasil apapun selama 3 hari itu. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan belum menemukan pijakan pada seni 9 naga dan gajah. Ekspresi Mu Chen berubah tidak teratur dan dia tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya. Saat segel berubah, energi spiritual tak terbatas tersapu. Itu benar-benar berubah menjadi naga spiritual ungu kecil yang mendarat di telapak tangannya. Naga ungu meraung dengan raungan naga yang samar-samar bergema. Ledakan, ketika Mu Chen mengirim telapak tangan, naga ungu bersiul dan membanting keras ke puncak gunung, menciptakan jurang besar di atasnya dalam sekejap. Mu Chen menatap jurang itu dengan alisnya yang dirajut lebih erat. Naga ungu yang telah dia sempurnakan sebelumnya adalah melalui teknik kultivasi seni 9 naga dan gajah. Itu terbentuk seperti yang dia harapkan, tapi kekuatannya sangat buruk. Dengan kekuatan Mu Chen, dia bisa dengan mudah meratakan gunung di depannya dengan lambaian telapak tangannya. Tetapi ketika dia menggunakan seni 9 naga dan gajah, kekuatannya malah berkurang. Seni 9 naga dan gajah ini aneh. Bagaimana seperti ini? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri saat kebingungan terlihat di matanya. Jelas, ini adalah pertama kalinya dia menemukan divine art yang begitu aneh. Tidak heran seseorang benar-benar mengambil seni surgawi peringkat semu sempurna untuk dilelang. Hal ini sulit untuk dibudidayakan. Mu Chen menunjukkan ekspresi merenung di wajahnya saat dia mengencangkan cengkeramannya pada gulungan emas. Kekuatan seni 9 naga dan gajah tidak seperti yang dia harapkan. Itu berarti metode kultivasinya salah. Tapi, bukankah divine art semuanya dikultivasikan dengan cara ini? Mu Chen sedikit menyipitkan matanya saat teknik kultivasi seni 9 naga dan gajah mengalir ke pikirannya. Dia jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam ketika dia mencoba untuk melihat apakah dia melewatkan sesuatu. Mu Chen mempertahankan keadaan ini selama kira-kira 1 jam saat ekspresinya berhenti. Indranya yang tajam berhenti pada sebuah kalimat dari nyanyian kultivasi. Energi yang membentuk naga dan gajah. Mu Chen mengerutkan alisnya saat cahaya berkedip di pupil hitamnya. Apakah itu menyiratkan untuk membentuk naga dan gajah dengan energi spiritual? Tapi dia sudah mencobanya. Mungkin formasinya salah. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tak lama setelah itu, jantungnya tersentak saat kesadarannya tenggelam ke laut berdaulat. Di laut sovereign yang bercahaya ungu, energi spiritual tanpa batas terus bersiul.
Roh Mu Chen perlahan muncul di atas laut berdaulat, berdiri di atas lautan dengan ekspresi merenung. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya, kecepatan tangannya membentuk segel semakin cepat. Pada akhirnya, gambar-gambar yang diciptakan sangat mempesona mata. Bangkit, sebuah kulit yang dalam terdengar dari mulut Roh Mu Chen. Ledakan, seluruh laut berdaulat berubah menjadi kekerasan saat pilar energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi cakrawala. Pilar-pilar itu terjalin di langit, dan energi spiritual mendatangkan malapetaka di titik pertemuan, samar-samar membentuk naga ungu besar. Naga besar itu beristirahat di cakrawala saat fluktuasi energi spiritual yang dominan mendatangkan malapetaka yang mirip dengan lolongan tornado. Naga ungu ini dibentuk dengan segel pembentuk naga dari seni 9 naga dan gajah. Kekuatannya tidak biasa, namun ada sesuatu yang kurang pada naga raksasa ini. Itu seperti artefak surgawi tanpa spiritualitas apapun. Roh Mu Chen melambaikan tangannya, mengusir naga besar itu, menyebabkan energi spiritual yang agung kembali ke laut berdaulat. Dia menutup matanya sekali lagi dan tenggelam dalam pikiran yang dalam. Pikiran yang mendalam ini memakan waktu setengah hari. Setengah hari kemudian, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat laut berdaulat yang berwarna ungu. Di permukaan laut, ada api ungu samar yang menggeliat dengan lembut. Ini adalah api abadi. Mu Chen menginjak kakinya, menyebabkan energi spiritual melambung ke cakrawala sekali lagi. Seiring dengan perubahan segelnya, sosok naga ungu besar terbentuk di langit. Tapi kali ini, ketika naga ungu terbentuk, ada api ungu yang tiba-tiba tersapu dari laut berdaulat dan menyelimuti naga ungu besar itu. Fuh, fuh, api ungu membakar naga ungu besar itu, menyebabkan ukuran naga itu menyusut dengan cepat. Selanjutnya, tubuh naga itu mulai berubah berkilau seperti naga kristal ungu dari jauh. Juga, api ungu menggeliat di mata naga ungu besar itu. Dalam sekejap, naga itu tampak hidup kembali. Itu langsung diberikan kehidupan untuk sesuatu yang tidak bernyawa dan diciptakan dengan energi spiritual. Mengaum, ketika ukuran naga ungu menyusut menjadi sekitar 100 kaki, tubuhnya telah benar-benar berubah menjadi permata, memancar dengan cahaya. Naga ungu meraung ke arah langit. Saat auman naga terdengar di laut berdaulat, itu mengangkat riak yang tingginya berjuta-juta kaki. Naga ungu melonjak melintasi cakrawala saat raungan naga bergetar. Tiba-tiba bersiul dan menyelam ke laut berdaulat. Menurunkan kepalanya, Mu Chen melihat naga ungu di kedalaman laut berdaulat, seolah-olah tertidur. Saat sedang tidur, api ungu menggeliat di tubuhnya, seolah-olah api sedang memperbaikinya. Mu Chen memandangi naga ungu di kedalaman laut berdaulatnya saat jejak wawasan melintas di matanya. Ternyata seni 9 naga dan gajah ini tidak bisa dieksekusi dengan cara biasa. Itu harus terlebih dahulu disempurnakan di laut berdaulat, memelihara dan menyembunyikannya. Pada saat yang sama, membiarkannya bergerak dalam energi spiritual dan terus disempurnakan. Selanjutnya, pemurnian naga ungu membutuhkan bahan yang unik, seperti Undying Flames, untuk menghidupkannya. Hanya energi unik yang tercampur selama kilang yang dapat menghidupkannya. Energi yang membentuk naga dan gajah bertemu saat mereka melahap langit dan bumi. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri saat matanya tumbuh lebih cemerlang. Detik berikutnya, tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel saat dia melolong, gajah membentuk segel. Gemuruh, energi spiritual agung lainnya melonjak ke cakrawala. Tapi kali ini, itu tidak membentuk naga ungu tetapi gajah ungu besar. Gajah besar itu berjalan di cakrawala seperti pilar yang menjulang tinggi yang menopang langit dan bumi, megah dan spektakuler. Mu Chen juga telah menggabungkan Undying Flames menjadi gajah besar. Dalam sekejap, api menari-nari di matanya, seolah-olah itu hidup. Naga dan gajah bertemu. Mu Chen mengangkat tangannya. Naga ungu bersiul saat terbang keluar dari kedalaman laut berdaulat dan bertabrakan dengan gajah ungu besar di langit. Naga dan gajah bertabrakan satu sama lain saat cahaya ungu mendatangkan malapetaka dalam sekejap. Bola cahaya ungu cemerlang muncul di cakrawala. Bagian dalam bola cahaya itu adalah seekor naga dan seekor gajah yang tampaknya telah berkumpul bersama. Uff, naga dan gajah bertemu saat energi yang menakutkan meledak. Cahaya ungu terlihat berkedip-kedip karena menghasilkan bola cahaya energi yang mengerikan. Itu tumpul saat energi spiritual yang tak terbatas menyebar, mendatangkan malapetaka dan bola cahaya langsung berubah menjadi kilauan energi spiritual yang jatuh dari langit.
Mu Chen tercengang ketika dia melihat adegan ini. Dia sudah sampai sejauh ini, bagaimana dia masih gagal? Seni 9 naga dan gajah ini benar-benar aneh. Mu Chen menatap percikan cahaya yang menutupi langit saat dia mengertakkan gigi. Jika orang biasa gagal sampai sejauh ini, hati mereka akan menjadi dingin. Tapi untuk Mu Chen, itu telah menghasut keras kepala di hatinya. Dia benar-benar menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa menangani Divine Art yang terkutuk ini. Segel tangannya berubah lagi. Energi spiritual bersiul di laut berdaulatnya saat naga ungu dan gajah terus-menerus dibentuk dan berkumpul bersama. Namun semua usahanya berakhir dengan kegagalan. Roh Mu Chen terengah-engah. Dia sudah kehilangan hitungan berapa kali dia gagal. Dia tidak tahu mengapa tetapi dia terus gagal pada langkah terakhir. Apa yang disebut konvergensi naga dan gajah, tidak mungkin bagi mereka untuk bergabung bersama dan melepaskan kekuatan mengerikan pada saat yang sama. Itu bahkan tidak mungkin, gumam Mu Chen dengan gigi terkatup. Dalam indranya, tampak baginya bahwa naga dan gajah akan mulai larut saat mereka bersatu. Itu seperti dua nyala api yang menyala bersama dan tidak dapat membawa perubahan apapun. Dia bisa merasakan bahwa jika dia bisa berhasil dalam langkah ini, dia akan bisa melepaskan kekuatan mengerikan dari seni 9 naga dan gajah ini, tapi langkah itu tidak semudah itu. Roh Mu Chen diletakkan di lautan saat tatapannya terus-menerus berkedip saat pikiran dengan cepat beredar di benaknya seperti kilat. Kekuatan sebenarnya dari seni 9 naga dan gajah terletak pada langkah terakhir. Bahkan jika dua kekuatan dari atribut yang sama berhasil menyatu, itu hanya sedikit peningkatan kekuatan. Mungkinkah itu membutuhkan energi dari atribut yang berbeda? Mu Chen menyipitkan matanya. Energi spiritual di tubuhnya telah menyatu dengan api abadi. Dengan demikian, naga dan gajah yang diciptakan dengan energi spiritualnya akan memiliki atribut yang sama. Dia membutuhkan energi unik dengan atribut berbeda yang sebanding dengan Undying Flames. Tapi di mana dia akan menemukan energi itu? Ekspresi Mu Chen dengan cepat berubah. Detik berikutnya, cahaya spiritual melintas di benaknya. Di puncak gunung, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya dan membentuk segel tak lama setelah itu. Petir berkedip saat suara ledakan menggelegar terdengar dari tubuhnya. Seiring dengan suara-suara itu, tubuhnya dengan cepat berubah menjadi kilat. Guntur tiba-tiba berdering melintasi laut berdaulat saat kilat hitam jatuh dari cakrawala. Roh Mu Chen melambaikan tangan kecilnya, dan energi spiritual berkumpul bersama saat itu berubah menjadi gajah besar sekali lagi. Tapi kali ini, gajah besar itu melolong saat melahap petir hitam yang turun. Gajah besar yang berwarna ungu dengan cepat berubah menjadi gajah hitam besar dengan kilat berkedip di atasnya. Mu Chen sedang melihat gajah petir hitam dengan sukacita di matanya. Dia melambaikan telapak tangannya saat naga ungu yang terbakar dengan api ungu bersiul dan melayang di depan gajah petir hitam. Naga api ungu, gajah petir hitam. Dua sosok kolosal yang berbeda melayang di atas cakrawala saat riak destruktif samar berfluktuasi dengan tenang. Mata Mu Chen yang memancar dengan kilau menyilaukan. Itu adalah perasaan ini. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari seni 9 naga dan gajah.